Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kami ucapkan sekali lagi selamat datang Bapak dan Ibu dalam acara edukasi KPP Madya Kota Bekasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan rahmatnya pada hari ini, Senin 4 Agustus 2025, kita dapat hadir secara daring pada webinar hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya Heri Dwinanto yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat pemaparan materi, dan kelima penutup. Untuk kelancaran acara ini, menginjak ke acara kedua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta dimohon untuk duduk tenang dan hikmat. Baik, Bapak dan Ibu, untuk keperluan dokumentasi acara hari ini, dimohon seluruh peserta untuk menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Bisa diaktifkan kamera videonya. Kita akan dokumentasikan dulu acara hari ini. Masih belum semua dibuka. Sudah bisa diambil belum ini, Bu Epi? Sudah semuanya. Lanjut sesi berikutnya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara pertama hari ini, yaitu pemaparan materi PR11, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025 tentang ketentuan pelaporan
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan yang saat ini akan dibawakan oleh penyuluh kami, yaitu Mbak Kak Mailisa Deno Larasasi dan Kak Yohan Febrian. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat menulisnya di link yang telah dibagikan di kolom WAG Edukasi ya, Mbak Tasi. Kemudian untuk kenyamanan bersama, mohon izin seluruh peserta akan kami mute selama kegiatan ini ya. Dan masuk waktu dan layar kami persilakan kepada Mbak Kak Melisa dan Kak Yohan, waktunya dipersilakan. Silakan ini Kak Melisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa, salah satu penyuluh yang baru masuk ke KPP Madya Kota Bekasi ya, Bapak Ibu. Jadi pagi ini saya akan membawakan materi mengenai Per 11, mengenai KUP-nya. Kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Jadi ini terkait dengan penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan atau yang biasa kita sebut dengan SPT. Nah, jadi kewajiban terkait SPT sendiri bagi wajib pajak itu adalah mengisi secara benar, lengkap, jelas, menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab maupun rupiah, dengan mata uang rupiah, lalu menandatanganinya. Penanda tangan di sini yaitu adalah wajib pajak atau wakil wajib pajak atau juga kuasa wajib pajak. Dan setelah itu menyampaikannya, bisa menyampaikan di tempat terdaftar, bisa di tempat dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Nah, jadi jadi untuk wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembekuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, ini wajib menyampaikan SPT PPH WP badannya itu dalam bahasa Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan itu boleh menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uangnya bisa menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, selain itu juga wajib pajak yang ditunjuk sebagai pihak lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean dan memilih melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan atas PPN PMSE menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib mengisi SPT masa PPN-nya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Jadi untuk SPT PPH tahunannya itu masih menggunakan bahasa Indonesia, tapi lampirannya itu bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi satuan mata uangnya boleh menggunakan dolar. Nah, selanjutnya ada juga ini pihak yang menandatangani SPT. Jadi siapa sih yang boleh menandatangani SPT? Masih tetap sama, yaitu wajib pajak dan kuasa wajib pajak, dengan cara bisa menggunakan tanda tangan biasa atau tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini seperti apa? Apabila Bapak Ibu semuanya sudah pernah melaporkan SPT melalui DJP online atau secara elektronik, itu biasanya pelaporannya itu menggantikan tanda tangan biasa itu dengan tanda tangan elektronik. Nah, namun apabila wajib pajak ingin menunjuk seorang kuasa, itu juga boleh. Tapi harus ada surat kuasa khususnya yang sesuai dengan PMK 229. Jadi bukan sekedar surat kuasa biasa, yang penting ada tanda tangan dan materai seperti itu, tidak seperti itu. Tapi memang ada ketentuan khusus yang bisa ditunjuk untuk menjadi penanda tangan di SPT-nya ini. Itu bisa dibaca di PMK 229 tahun 2014. Nah, selanjutnya adalah batas waktu penyampaian SPT. Masih sama juga, yaitu untuk SPT masa apabila bertepatan dengan hari libur, hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, atau hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum maupun cuti bersama, maka pelaporannya dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Ini khusus untuk SPT masa. Sedangkan untuk SPT tahunan ini tidak berlaku. Jadi apabila tanggal 30 atau 31-nya itu bertepatan dengan hari libur, maka hari terakhir lapornya juga tetap sama, yaitu tanggal 30 Maret atau 31 April bagi wajib pajak badan maupun akhir bulan di bulan keempat atau
untuk wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan tidak menggunakan bulannya dari Januari sampai Desember. Nah, sedangkan untuk SPT ini tadi seperti yang sudah saya singgung di depan, untuk SPT tahunan orang pribadi, masa jatuh temponya adalah 3 bulan terakhir akhir tahun pajak, dan untuk SPT tahunan badan itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, wajib pajak boleh menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian, yaitu paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Selain itu juga pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan pajak penghasilan harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan berakhir. Jadi Bapak Ibu masih boleh menyampaikan perpanjangan itu maksimal itu 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan apabila sudah melakukan pemberitahuan perpanjangannya sebelum jatuh tempo SPT tahunannya berakhir. Ya. Nah, pemberitahuan itu sendiri dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui portal wajib pajak atau juga formulir kertas hard copy yang bisa diserahkan baik secara langsung ke KPP atau KP2KP atau dikirim melalui pos. Nah, itu nanti untuk penyampaian perpanjangannya tetap harus dilampiri dengan perhitungan perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang, lalu penghitungan sementara PPh pasal 26 untuk wajib pajak bentuk usaha tetap, harus ada laporan keuangan sementara, SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP apabila ada kurang bayar dalam SPT-nya, dan juga surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai apabila laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya adalah perpanjangan SPT tahunan ini sendiri tadi, ini adalah bagian untuk menunjukkan lini masa perpanjangan SPT tahunan pajak penghasilan. Jadi dari pemberitahuannya ini nanti yang bisa disampaikan melalui portal WP atau secara langsung atau melalui pos atau ekspedisi. Nah, Bapak Ibu sekalian akan menerima bukti permohonannya yang kemudian akan diteliti oleh petugas yang dalam jangka waktu 5 hari akan dikeluarkan hasilnya. Apakah perpanjangannya itu nanti diterima atau memang ditolak. Selanjutnya adalah ketentuan bentuk SPT. Untuk bentuk SPT masa dan SPT tahunan PPh dengan kriteria wajib pajak badan, SPT tahunan lebih bayar, telah menyampaikan SPT masa dalam bentuk elektronik, pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk elektronik, terdaftar di KPP selain KPP Pratama, menggunakan jasa konsultan pajak atau laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik, ini harus disampaikan dalam bentuk elektronik. Jadi untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Kota Bekasi ini karena sudah tidak ada di list ini, karena ada di list ini maka wajib melampaikan SPT-nya dalam bentuk elektronik. Nah, untuk mendapatkan SPT sendiri itu dari mana? Tetap dari portal wajib pajak. Kalau untuk tahun 2024 ke bawah melalui DJP online, maka untuk 2025 ke atas ini nanti akan melaporkan melalui Hortex. Nah, cara penyampaiannya sendiri untuk yang elektronik sama, langsung masuk ke dalam portalnya atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. Lalu kalau untuk yang menggunakan kertas bisa secara langsung atau dikirim melalui pos, tapi karena ini nanti tidak ada ya dari Bapak Ibu yang akan pelaporannya melalui kertas atau hard copy, maka akan saya skip aja. Selanjutnya adalah kelengkapannya. Nah, untuk SPT sendiri harus diisi dengan lengkap dan dilampiri keterangan atau dokumen yang diatur dalam pasal 3 ayat 6. Jadi seperti SPT badan minimal harus ada laporan keuangannya yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.
Dan juga jangan lupa ditambahi dengan lampiran penyusutan, Bapak Ibu. Nah, selain itu apabila ini nanti dalam penyampaiannya SPT itu tidak lengkap dan lampirannya itu juga tidak sesuai dengan yang diwajibkan, maka bisa dianggap tidak disampaikan. Seperti itu. Sedangkan apabila jadi kalau dia nggak lengkap atau ada keterangan yang belum sepenuhnya dilampirkan, itu nanti bisa dianggap sebagai SPT yang tidak disampaikan. Itu. Nah, selanjutnya adalah kelengkapan surat pemberitahuan seperti yang saya singgung di depan tadi. Untuk SPT tahunan bagi WP yang menyelenggarakan pembekuan adalah laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan. Lalu bila memang dia diaudit, maka harus melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Dan setelah itu juga dalam hal wajib pajak merupakan perusahaan induk, maka harus menyampaikan laporan keuangan konsolidasinya. Dan juga dalam hal SPT tahunan PPH disampaikan secara elektronik, laporan keuangan disampaikan dalam bentuk elektronik sesuai dengan format dan sarana yang ditetapkan atau disediakan. Jadi untuk detail lampirannya sendiri, apabila memang ada lampiran yang harus dilampirkan di luar neraca dan laba rugi, bisa dilihat di lampiran per 11-nya. Yang dikecualikan dari SPT tahunan sendiri ini sekarang makin sedikit, yaitu untuk PPH orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Hanya itu saja yang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Selain itu, untuk yang pelaporan pajak penghasilan pasal 25-nya, untuk orang pribadi yang dalam 1 tahun menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP itu juga tidak punya kewajiban. Dan juga wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha. Pengecualian tadi, ada tambahan pengecualian lagi, yaitu untuk SPT yang lebih bayar yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam hal nilai lebih bayarnya disebabkan karena perbedaan pembulatan. Jadi kalau hanya perbedaan pembulatan saja dalam penghitungan pajaknya itu tidak dianggap sebagai lebih bayar. Selain itu juga bila nilai lebih bayarnya berasal dari pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah, itu tidak bisa diminta lebih bayarnya. Selain itu juga lebih bayar apabila dia itu pekerjaannya PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, itu karena balik lagi ke tadi penghasilan PPh-nya ditanggung oleh pemerintah, maka mereka juga tidak boleh menyampaikan SPT lebih bayar. Nah, apabila selain di atas tersebut memenuhi SPT tahunan lebih bayarnya memenuhi kriteria, maka nanti bisa dianggap sebagai SPT lebih bayar dan bisa dikembalikan. Ketentuannya sendiri untuk SPT sampai dengan tahun 2024 ini nanti masih masih memakai Per 21 PJ 2009, tetapi untuk yang di atas itu atas Per 2 dan Per 21-nya ini sudah dicabut dan sekarang langsung menggunakan Per 11. Baik, sekian untuk materi mengenai KUP. Selanjutnya mengenai PPN akan dijelaskan oleh Pak Yohan. Silakan Pak Yohan, langsung saja. Selamat pagi Bapak Ibu. Bertemu dengan penyuluh yang baru ya. Dari tadi ada Mas Heri, penyuluh baru juga, ada Mbak Lisa dan saya sendiri. Yohan menggantikan penyuluh yang sebelumnya mungkin sudah dikenal Ibu cukup lama ya. 4 tahun yang lalu, 4 tahun berlangsung gitu ya. Nah, kami sudah menggantikan sejak tanggal 7 Juli ya, kira-kira 7 Juli ya. Di 7 Juli itu mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 4 mungkin ya, atau tanggal 5 Juli
Mungkin Bapak Ibu sempat merasakan kekosongan kekuasaan gitu ya. Jadi kita WA tidak ada yang balas gitu ya mungkin ya, atau mungkin ke helpdesk tidak ada solusi yang cukup konkret misalkan, atau beberapa tiket-tiket pengaduan yang tidak terselesaikan gitu ya. Jadi kami mohon maaf atas kendala-kendala yang terjadi saat pergantian petugas penyuluh Bapak Ibu ya. Dan sekarang giliran saya di bagian PPN ya. Tadi yang disampaikan Mbak Melisa adalah bagian KUP-nya. Sebenarnya banyak menggantikan beberapa hal ya dari ketentuan KUP yang lama gitu ya, yang dirangkum dalam per yang sifatnya seperti omnibus law gitu ya, kodifikasi gitu ya, semuanya termaktub dalam satu peraturan. Nah, per 11 ini adalah apa istilah, kalau bisa kita bilang itulah panduan tertulisnya tentang Kortek ya. Kalau dulu kita bermain di Januari itu panduannya masih PMK 81 ya. PMK 81 yang baru terbit rilis di akhir-akhir Desember, langsung kita gunakan di Kortek gitu ya, yang tidak semuanya ternyata terselesaikan di PMK 81 itu ya. Kemudian dilengkapilah dengan per 11 ini yang terbit belakangan gitu ya. Kita tunggu sampai dengan Mei ya, malah 22 Mei ya. Jadi ketika ada beberapa hal yang mungkin kita miss ketika memandu atau Bapak Ibu ketika mengisi, melaporkan sesuai PMK 81 yang tidak tercover di per 11 itu masih bisa dimaafkan ya di per 11 ini ya. Nanti setelah per 11 ini sudah dipahami semuanya, nanti mohon maaf Bapak Ibu harus menyesuaikan ya, menyesuaikan lagi apa yang kemarin kurang tepat ditepatkan lagi dengan per 11 ini ya. Oke, itu tadi bagian KUP-nya, ada yang cukup menarik di sana ya. Terus sekarang di bagian PPN-nya, mohon bersabar saya share screen dulu. Oke. Screen. Oke. Loading sebentar. Oke. Ya, ini tentang PPN ya. Bapak Ibu yang ada pertanyaan langsung diisi pertanyaannya melalui link yang ada di grup edukasi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bacakan pertanyaan dan semoga sudah ada jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini bagian dari 4 sesi sebenarnya. Ini per ini sangat panjang, nanti ada 4 sesi, kita akan ada 3 sesi pertama. Sesi pertama tuh hari ini itu KUP dan PPN, nanti di hari Rabu besok ada pasal 21 dan identifikasinya gitu ya. Nanti di minggu depan ada tentang pasal 25 dan meterai gitu ya, enggak banyak. Nanti ada tahunannya, sambil kita menunggu simulasi aplikasinya berjalan juga, nanti akan kita edukasikan agak-agak di akhir ya, mungkin di bulan Oktober atau bulan November. Sambil menunggu aplikasi yang mungkin mudah-mudahan ada daminya ya, buat Bapak Ibu semuanya. Baik, sekarang di PPN, mengenai bentuk isi dan tata cara pengisian SPT masa PPN ya, ini Probis SPT namanya. Probis SPT itu banyak sekali SPT yang terlibat. Dari SPT itu juga banyak sekali komponen yang terlibat ya, salah satunya faktur pajak. Oke, latar belakang dan tujuannya. Jadi kalau pelaksanaan sebenarnya cukup normatif ya, sudah ada di PMK 81 juga ya. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dari Kortek diampu melalui per ini gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Ada beberapa perubahan yaitu per 3 tentang faktur ya, yang pernah diubah terakhir dengan per 11 dan per 17 menampung terkait faktur pajak. Dan tujuannya ya sekali lagi untuk memberikan kepastian hukum. Kemarin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini dasarnya kita melakukan klak-klik ini apa sih gitu ya. Nah, dasarnya di per 11 ini gitu ya. Oke, pokok-pokok yang diatur cukup banyak ya, cukup rigid karena benar-benar fundamental. Perubahan aplikasinya dari mungkin dulu manual, ada teman-teman yang masih pakai aplikasi ISPT, kemudian ada e-faktur, web faktur dan berubah total di Kortex gitu ya. Pokok-pokok perubahannya mungkin ada ini, nanti garis besarnya ya Bapak Ibu kalau mau memandang sebuah peraturan. Yang pertama adalah aplikasi yang digunakan, jadi aplikasi akan menggunakan modul e-faktur, istilahnya modul e-faktur ya. Jadi menu e-faktur yang ada di Kortek kita sebut dengan modul e-faktur, membedakan dengan istilah aplikasi e-faktur desktop ya. Jadi kita pakai istilah modul, itu menggunakan menu e-faktur di Kortek, kalau kita pakai aplikasi e-faktur itu menggunakan aplikasi desktopnya.
Oke. Terus ada syarat PKP yang dapat membuat e-faktur ya. Kalau dulu di Per 04 dan 20 mungkin ya, banyak sekali. Nah, sekarang di Kortek minimal memiliki ini ya, memiliki sertifikat elektronik ini yang melekat ke pengguna ya. Tidak lagi melekat ke badan. Kalau dulu masih melekat ke badan. Ini melekat ke pengguna. Sertifikat elektronik yang kemudian disederhanakan menjadi kode otorisasi saja ya. Kita bikin kode, permintaannya via Cortex, gratis gitu ya. Kalau tidak menggunakan kode ini juga diperkenankan misalkan Bapak Ibu yang sudah sempat nih, biasanya yang berkecimpung di dunia lain ya, di dunia luar atau di dunia pengadaan ya, mereka ada tender menggunakan privy gitu ya. Itu berbayar, setiap tanda tangannya berbayar, itu bisa juga digunakan. Jadi biar nyambung aja, silakan aja. Kemudian ada penjelasan mengenai alamat tempat kegiatan usaha ya, di fakturnya seperti apa, nanti ada perbedaannya sedikit saya jelaskan. Ada kode transaksi yang ditambahkan, yaitu kode transaksi ke-10 ya, itu digunakan untuk hal-hal yang tidak tertampung di kode 1 sampai 9. Terus kemudian ada perubahan nomor faktur pajak ya. Kode statusnya dulu tuh hanya kalau 1 permodalan 1 gitu ya, seperti biasa. Nah, ini diperluas sampai 2 digit, artinya kalau memperbaiki faktur bisa sampai 99 kali, kira-kira begitu ya. Kalau dulu kan hanya paling 9 gitu ya, sampai 9 kali perbaikan faktur. Ini ada 99 kali perbaikan faktur. Dan nomor seri fakturnya dulu kita minta ya, sekarang tidak perlu minta lagi, langsung dikasih. Tapi kalau teman-teman yang masih menggunakan aplikasi, masih ada mekanisme minta ya kalau nggak salah ya. Batas waktu uploadnya diperpanjang 5 hari ya, dari dulu tanggal 15 menjadi tanggal 20. Ini bukan sesuatu yang bagian yang menyusahkan sebenarnya, tapi justru bagian yang memberikan kepastian bagi para penjual yang akan melaporkan SPT-nya ya. Bayangkan kalau tidak dibatasi seperti dulu-dulunya ya. Kita sudah lapor SPT, 3 tahun kemudian ada pembeli memasukkan faktur, baru kita melakukan pengkreditan, kita ulangi lagi dari awalnya. Sekarang dibatasi. Jadi kalau enggak tanggal 20 berarti enggak ada nih, pasti dicatat di bulan lainnya nih gitu ya. Jadi langsung diperkirakan seperti itu ya. Hanya ada 2 kondisi. Ada tentang PKP toko retail, ini maksudnya untuk bukan retail seperti Indomaret dan Alfamart gitu ya, tapi untuk teman-teman yang punya kegiatan usaha yang turis sering beli di sana. Nah, turis beli di sana dan mereka minta refund, VAT refund ke bandara misalkan. Nah, itu ada aplikasinya tersendiri. Kemudian tentang pemberitahuan ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di luar daerah pabean ya. Kalau dulu manual pakai Per 32 kalau nggak salah ya. Sekarang di Cortex saja cukup. Terus mengenai bagaimana kalau salah pengisian identitas ya, dulu nggak diatur, tapi di aplikasi e-fakturnya sempat terkunci walaupun bisa diakalin gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah diatur gitu ya, tidak dapat lagi bikin faktur pengganti kalau yang salah itu adalah identitasnya ya. Tapi kalau item-itemnya bisa pakai pengganti. Ada lagi faktur pajak pengganti pasca nota retur gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang suka dengan nota retur gitu ya, itu biasanya kan kalau kita bikin nota tidak akan membuat pembetulan SPT ya, karena langsung aja jalan. Tapi kalau menggunakan faktur pengganti ada pembetulan SPT kalau sudah lewat bulan. Nah, ini ada pengaturan baru gitu ya, sebelumnya tidak diatur. Terus kemudian ada ketentuan peralihan ya, penggunaan aplikasi e-faturigasi dan segala macamnya. Nanti kita baca di bagian akhir dari PR-nya ya. Kira-kira itu yang diatur di PPN-nya. Cukup banyak ini karena paling terdampak ya faktur ini. Oke. Ini ada perbaikan ketentuan umum perpajakan ya. Jadi saya bacakan sebentar. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP atau JKP wajib memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak ya. Jadi kewajiban PKP di refreshment lagi bahwa PKP itu wajib memungut PPN. Jadi dianggap sebagai pemungut ya. Kalau lawannya biasa, tapi kalau lawannya juga pemungut berarti Bapak Ibu nggak jadi pemungut. Lawannya lah yang memungut gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu lawannya biasa, Bapak Ibu lah yang memungut. Jadi Bapak Ibu sebagai pemungut PPN. Buktinya apa? Dengan membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN ya. Faktur pajak itu kunci dari segala kunci bermain di modul e-faktur dan SPT masa PPN.
bagi Anda yang sudah PKP. Nah, kalau sudah bikin faktur, syaratnya dicantumkan keterangan yang benar ya, lengkap dan jelas ya. Faktur pajak sudah lengkap dan jelas, cara bikinnya bagaimana? Dibikinnya secara elektronik ya. Kalau sekarang ya menggunakan Cortex ya. Mungkin ada teman-teman lain yang dapat fasilitas menggunakan aplikasi e-faktur ya. Tujuannya untuk memudahkan juga yang merasa susah di Cortex ya. Kalau di Cortex fine-fine aja, pakai Cortex saja gitu ya. PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. Oke, ya pasti bisa ya. Sepanjang biasanya tuh kalau belum diperiksa ya, atau efek dari kegiatan pembetulan penggantian pembatalan itu tidak mengakibatkan SPT itu menjadi lebih bayar pada waktu tertentu misalnya gitu ya. Kemudian adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Jadi membeli itu untuk dikonsumsi ya, bukan untuk menjadi barang produksi, bukan untuk barang setengah jadi misalkan ya. Jadi untuk dikonsumsi misalkan saya nih beli untuk saya makan sendiri. Nah, ini bisa menggunakan faktur tanpa mencantumkan data pembeli. Jadi nggak perlu cantumkan saya buat saya makan gitu. Kecuali buat saya akan jual lagi, maka mau nggak mau harus saya serahkan dokumen saya untuk dijadikan data identitas pada faktur. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Apa sih? Nanti kita jelaskan ya. Faktur pajak wajib dilaporkan dalam SPT ya, wajib dilaporkan SPT. Tidak bisa kita diamkan saja nih, sudah bikin faktur nih. Kan udah jadi, udah approval. Diamkan saja. SPT tetap dilaporkan ya. SPT itu merangkum seluruh fakturnya. Jadi tidak berhenti di bagian faktur saja. Faktur pajak nanti bisa pakai kertas, bisa. Tapi ketika diumumkan dalam keadaan kahar, keadaan darurat, apa istilahnya, force majeure, gitu ya, seperti itu. Oke, nah kewajiban saat pembuatan faktur pajak. PKP itu wajib bikin faktur hanya dalam kondisi 5 hal ini ya. Saat penyerahan, dari di dalam negeri pastinya, saat penyerahan PKP atau penyerahan jasa, saat ekspor, jadi itu sudah di luar negeri. Ekspornya bisa BKP berwujud, tidak berwujud, atau ekspor jasa sekalipun, gitu ya. Jadi ketika itu terjadi wajib membuat faktur. Oke. Saat harus dibuat pada saat penyerahan, saat penerimaan pembayaran, saat penerimaan pembayaran pertemin dalam hal ada angsuran gitu, ada tahapan-tahapannya. Saat ekspor atau saat lain. Ini mana yang mendahului gitu ya sebenarnya. Nah, saat penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor, dan ekspor JKP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 23, pasal 24, PP 44 ya. Itu normatifnya seperti itu. Oke, ini yang bisa kita pahami. Banyak sekali pertanyaan di WA ya, di WA update. Kapan saya bikin faktur, saya dapat uang sekian, siapa dapat ini sekian gitu ya. Jadi mana yang lebih dahulu gitu ya. Tapi kalau ekspor ya saat ekspornya aja, biasanya yang nunggu PIB-nya ya, PIB-nya. Oke, ada istilah faktur pajak gabungan. Ya, biasanya teman-teman dulu sebenarnya ini istimewa atau apa ya, populer sekali ketika zaman masih menggunakan bukan pencadangan ya, masih menggunakan nomor faktur yang kita minta gitu ya. Takutnya habis untuk satu orang saja nih, makanya ada istilah faktur pajak gabungan gitu ya. Tapi sekarang pun juga masih bisa digunakan untuk kemudahan ya. Jadi faktur pajak gabungan adalah faktur pajak dengan kode transaksi yang sama ya. Kalau faktur 01, 01 semua ya, nggak bisa dicampur-campur. Ada yang kena fasilitas 08 misalkan, dicampur dengan 04, nggak bisa ya. Jadi kalau 04, 04 semua, 08, 08 semua. Yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada pembeli atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan ya. Jadi kodenya sama, pembelinya sama, masanya sama ya, 1 bulan. Nggak bisa beda. Jadi kalau 3 halnya tidak terpenuhi nggak bisa bikin faktur gabungan ya. Jadi kalau misalkan saya beli 1 ton beras sama 1 ton odol, nah itu beda 2 faktur ya. Walaupun orangnya sama di bulan yang sama ya. Karena beras ada faktur 08,
Kalau odol enggak 08, enggak ada fasilitasnya gitu ya. Nah, paling lambat dibuat kapan nih? Dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan kalau mau faktur gabungannya. Jadi ditungguin dulu 1 bulan. Ada berapa nih saya beli nih, misalkan ke sebuah toko retail gitu atau toko grosir gitu ya. Tunggu sebulan, tapi janjian biasanya. Kalau nggak janjian kadang orangnya marah nih, akuntansinya. Wah Pak, sudah saya bikinkan minta begini gitu ya. Saya janjian. Dalam hal terdapat pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan yang diterima dalam bulan penyerahan. Jadi sudah ada pembayaran, belum ada penyerahan barangnya ya dalam 1 bulan itu. Faktur gabungan tetap dibuat paling lambat pada akhir bulan. Ya, karena tadi kita milih menggunakan gabungan, saya sudah bayar nih. Tapi karena menunggu gabungan tadi sih gara-garanya ya, nunggu sampai barangnya selesai 1 bulan itu berapa sih gitu ya. Gitu ya. Jadi biar nggak terlalu repot banyak revisinya nanti ya. Ini udah fasilitas begini ya, faktur pajak gabungan. Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP yang wajib dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari 1 kode transaksi, maka PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama. Jadi saya banyak beli barang, campur-campur ternyata kode transaksinya, tetap dipilah-pilah. Yang 07 ini, yang 08 ini, yang 04 ini, gitu ya, Bapak Ibu ya. Pengecualian, faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP atau JKP yang dapat fasilitas PPN tidak dipungut sesuai dengan kawasan yang mengatur mengenai penyerahan BKP atau JKP ke kawasan tertentu. Nah, kalau 07 ini nggak boleh digabung, mau nggak mau ya. Jadi 08 yang bisa, 07 nggak bisa. Karena biasanya terkait dengan bea cukai misalkan gitu ya. Kawasan-kawasan ini kan yang mengakomodasi bea cukai. Mereka punya dokumentasi tersendiri biasanya ya. Jadi nggak bisa digabung. Cukup menggunakan dokumen bea cukai saja. Oke. Contoh pembuatannya. PTA PKP menyerahkan pada PTB menerima pembayaran dari PTB selama bulan September. Nah, ini tanggal 4 ada penyerahan, tanggal 11 ada penyerahan, tanggal 18 ada penyerahan, tanggal 19 bayar 1 juta. Tanggal 25 ada penyerahan, tanggal 26 ada pembayaran lagi. Tanggal 30 ada penyerahan lagi. Nah, dari contoh tersebut, BKP tersebut bukan BKP yang tergolong mewah ya, contohnya ya. Dalam hal penyerahan tersebut ada menggunakan 1 kode transaksi dan PTA memilih membuat faktur pajak gabungan, maka PTA membuat faktur pajak gabungan hanya pada tanggal 30 September, yaitu di akhir ya, di akhir masa tadi disampaikan. Yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan September, yaitu dengan DPP sebesar 10.250 ya. Itu dari 1 juta di atas, 1,5 dari 2 juta, dari 2,5 dari 250 dan dari 3 juta. Yang 1 jutanya tidak perlu dibikinkan faktur karena bukan penyerahan. Hanya pembayarannya aja. Oke. Jadi yang lebih gede kan yang penyerahannya gitu ya. 1 jutanya ya udah ntar dibikin lagi. Oke, berikutnya. PTA merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP kepada CV. C. Penjualan BKP tergolong mewah seperti senjata api ya. Tanggal 2 dan sekian. Dan pemberian cuma-cuma. Nah, penjualan tergolong mewah kan 01 ya Bapak Ibu ya. Dan cuma-cuma itu bisa 04. Nah, dalam hal PTA memilih untuk membuat faktur pajak gabungan, maka 1 faktur pajak gabungan pada tanggal 30 September berisi kode 01 ini tentang peluru ya, yang A ini. Yang B bikin faktur lagi yang kedua, gabungan lagi, isinya untuk yang cuma-cuma 04. Semuanya di akhir bulan. Gitu ya maksudnya yang tadi dipisah-pisahkan. Jadi tidak bisa per kode, tidak bisa lintas kode, harus per kode transaksinya. Dan ingat orangnya harus sama dan masanya juga harus sama. Keterangan dalam faktur pajak. Yang ramai sekali ya, keterangan minimal dalam faktur pajak. Ada nama, ada alamat, NPWP yang menyerahkan BKP. Ini terprovide semua di faktur template sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada identitas pembeli, ada nama, ada alamat, ada NPWP juga untuk badan atau instansi ya. Menggunakan NIK untuk WP dalam negeri.
ya, menggunakan NIK untuk WP dalam negeri. Kalau WP-nya ini tadi juga PKP, nah di kolom NPWP diisikan NIK, ya. Kalau WP-nya ini WP biasa, maka dicentangkan NIK, dimasukkan nomor KTP-nya, begitu ya. Jadi kan ada, kalau Bapak Ibu ingat bikin faktur ada tombol centang NPWP dan centang NIK gitu ya. Khusus untuk OP, kalau dia memang PKP, maka di NPWP-nya bisa kita klik tuh, masukkan ke nomor KTP-nya akan terdeteksi gitu ya. Atau sudah aktivasi NIK, nah itu bisa dimasukkan di kolom NPWP, masukkan NIK. Tapi kalau belum aktivasi atau bukan PKP, masuk saja di kolom NIK gitu ya. Karena kan tidak mungkin juga dia akan dilakukan pengkreditan. Yang bisa dilakukan pengkreditan adalah NIK yang versi opsi NPWP ya. Ya. Nah, untuk orang luar negeri nanti menggunakan paspor. Paspor ini sinkronisasi dengan data migrasi ya. Kalau NIK tadi dengan Dukcapil. Kalau NIK di NPWP nggak muncul berarti belum terdaftar di Kortek. Di NIK nggak muncul berarti ada kendala di Dukcapil ya. Nah, di paspor juga gitu. Kalau di paspor nggak muncul ada kendala di bagian imigrasi. Nah, cuman untuk yang VAT refund ini kan biasanya butuh cepat-cepat ya. Sebulanan biasanya. Nah, ini bisa menggunakan opsi lain. Tapi harus koordinasi ya. Si pembuat faktur ini berkoordinasi dengan bandara misalkan, bahwa si orang asing ini digunakan opsi lain-lain karena di waktu menggunakan opsi paspor tidak terdeteksi di imigrasi, dikasih screenshotnya, gitu-gitu ya, Habib ya. Kemudian ada jenis barang atau jasa, ada jumlah harga jual atau penggantiannya dan potongan harganya. Ada PPN-nya, ada PPN BM-nya ya kalau ada. Ada kode dan nomor seri tanggal pembuatan faktur. Ini otomatis. Tanggalnya sih bisa kita edit ya sampai maksimal. Ingat-ingat kita akan upload paling lama tanggal 20 bulan berikutnya ya. Tadi sempat disampaikan. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur. Nah, ini orang yang login di Korteknya nih biasanya ya. Nah, ini dipastikan sudah punya kode otorisasi. Nah, itu semua sudah cukup lengkap. Cuman kalau merasa belum lengkap, ada kotak lagi namanya kotak referensi ya. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan di sana tuh, one line gitu ya. Singkat saja, itu untuk apa namanya? Untuk pengingat saja ketika Bapak Ibu misalkan akan mencari, oh referensinya mungkin ini nih. Misalkan dulu saya beli ngomel-ngomel misalkan ya. Ini customer ngomel-ngomel misalnya, itu silakan aja ya. Itu untuk penanda aja, tidak merusak validitas fakturnya ya. Berikutnya tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak ya. Identitas utama itu nama, alamat dan NPWP tempat pengukuhan PKP ya. Ini sempat kita sounding dari tahun lalu, segera melakukan update data ya. Ketika data itu tidak sama. Ini wajib diisi sesuai dengan alamat yang tertera di sistem DJP ya. Kalau berbeda, segera mengajukan atau mengajukan di Kortek ya. Di Kortek itu ada di bagian menu informasi umum, edit gitu ya. Itu ada, di informasi umum portal saya ke bawah itu ada perubahan status, perubahan alamat gitu ya. Nah, masukkan alamat di sana. Itu akan muncul di bagian yang warna merah ini ya. Ini bisa annotate nggak ya? Annotate-nya nggak bisa ya. Jadi di kotak garis putus-putus merah ini yang ABC Motor Dealer ini adalah nama yang muncul sesuai data Anda di SIDJP ya. Data di sini berupa tampilan ya. Kadang karena penyesuaian gitu ya, adminnya atau admin sistemnya mungkin kantor pusat bisa melakukan perubahan. Misalkan jalan jadi JLN atau jadi JL gitu ya. Itu tidak perlu menjadi kekhawatiran Pak Ibu ya. Atau RT 05 menjadi garing 003 gitu ya. Padahal harusnya RT RW. Itu tidak jadi persoalan sepanjang memang itu alamatnya ya. Itu alamat saya, cuman cara penulisannya aja berbeda ya. Itu bisa terjadi. Yang penting alamat ini sudah oke. Nah, ini adanya di data perubahan data portal saya, perubahan data bagian alamat ya. Ini.
Terus kemudian ada identitas tambahan ya, yaitu alamat tempat kegiatan usaha. Ini wajib diisi bagi toko yang tadi ada turis beli di sana. Nanti turisnya mengambil VAT refund ya. Jadi toko yang punya fasilitas VAT refund. Nah, alamat tempat usaha ini akan muncul di kotak-kotak warna hijau ini. Muncul di atasnya. Kalau sama jadi akhirnya ada dua alamat gitu ya. Tapi biasanya kan berbeda ya. Misalkan toko emas atau toko handphone gitu ya. Yang sering ya, toko emas ada di bandara ya, yang bawah yang merah-merah ini posisi alamat utama kita, yang hijau itu mungkin toko kita di bandara misalkan ya, toko di bandara. Itu ya. Itu maksudnya. Ini wajib diisikan. Untuk mereka yang berkecimpung di dunia VAT refund ya, toko retail. Kalau bukan toko retail ini sifatnya opsional aja. Mau dikasih nggak apa-apa. Nggak dikasih juga nggak apa-apa ya. Nah, di bawah ini ada note-nya lagi. Dalam hal nama alamat yang diadministrasikan dalam sistem DJP berbeda dengan sebenarnya, harus mengajukan permohonan perubahan data. Oke, wajib ya. Jadi tidak bisa dalam tanda kutip semena-mena misalkan. Saya mau pakai alamat yang ini Pak karena ada unit usaha di sini. Daftarkan dulu di Kortek ya. Kalau belum daftar ya udah pakai alamat yang lama dulu. Oke, Bapak Ibu. Lanjut. Contoh pengisian identitas PKP penjual. Oke, kita contohkan. PTCB merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP berkedudukan di Gatot Subroto 42G, punya tempat kegiatan usaha yang salah satunya beralamat di Mucut Mutia Bekasi. Ya, tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan BKP. Jadi yang melakukan penyerahan ternyata si cabangnya ya, istilahnya kalau dulu kita kenalnya. Kalau sekarang namanya tempat kegiatan usaha. Atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh PTCB melalui tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha tersebut, PTCB membuat faktur pajak dengan mencantumkan identitas penjual sebagai berikut. Namanya oke, NPWP-nya oke, alamatnya alamat tempat kedudukan yaitu Jalan Gatot Subroto. Itu ya. Jadi menggunakan alamat pusat. Dalam hal PTCB melakukan penyerahan BKP melalui tempat kegiatan usaha yang berlokasi di Bekasi tadi ya, maka selain mencantumkan identitas yang utama tadi, juga menyantumkan tuh kita pilih NITKU-nya ya, yang di Bekasi. Gitu ya. Nanti akan berbeda tampilannya, yang atas ini kedudukan utamanya, yang bawah ini kedudukan utama, yang merah ini, yang atas yang hijau ini adalah lokasi tempat penjual belian VAT refund-nya ya, penjual belian transaksinya. Oke, tapi kalau bukan toko retail nggak wajib. Oke. Sekarang bagian pembeli ya, tadi bagian penjual. Nah, pembeli sama ya, wajib diisikan sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK atau nomor paspor yang sebenarnya atau sesungguhnya ya, sesuai dengan status warga negaraan tadi ya, ada WNI, ada bukan WNI misalkan. Bagi sebagai pajak dalam negeri ya WNI, maka dapat diisi dengan nama dan alamat yang diadministrasikan dalam SIDJP. Artinya ketika kita masukkan NIK-nya atau NPWP badannya munculnya alamat itu ya itulah yang dipakai gitu ya. Dalam hal berbeda, pembelinya maunya pakai alamat yang nggak ada di sistem ya, berarti pembelinya harus diminta dulu melakukan update data ya. Kemudian identitas khusus ya sama kayak tadi bagian NITKU-nya ya, wajib diisi bila untuk penyerahan dalam negeri ya, untuk transaksi di kawasan-kawasan tertentu yang tadi bea cukai tadi ya, wajib diisi nih alamat kegiatan usahanya yang masuk kawasan berikat, masukin ke situ. Oke. Untuk penyerahan BKP, JKP yang punya fasilitas juga wajib diisi ya, biar ditentukan mana transaksi mana sih yang menggunakan fasilitasnya di lokasi mana ini gitu ya. Kalau di luar itu sifatnya opsional ya, sifatnya opsional. Bisa pakai yang utama, bisa pakai yang cabang, yang penting pembelinya suka. Artinya pembelinya nggak keberatan gitu ya. Kalau keberatan, ini nggak bisa perbaikan ya, dibatalkan soalnya. Jadi dipastikan dulu maunya yang mana. Kalau sukanya yang itu dan terdaftar di Kortek, tinggal dipakai aja, nggak apa-apa. Tapi kalau di kawasan tertentu wajib
diisi alamat yang sebenarnya, atau karena ada fasilitas wajib diisi dengan alamat yang sebenarnya. Oke, contohnya pada bulan Oktober PTD merupakan PKP melakukan penyerahan PKP kepada PTG, ya, kedudukannya di Kalibata. PTG terdaftar di wajib pajak besar 1, NPWP-nya sekian, punya lokasi usaha di kawasan Berikat, ya, ada fasilitas PPN-nya juga di Semarang. Maka isiannya seperti apa? Namanya PTG, NPWP-nya PTG yang sesuai kedudukannya, ya, yang pusat. Tapi di bagian alamat NITKU-nya nanti dipilih yang Semarang, yang kawasan Berikat, gitu ya. Wajib kalau ini. Jadi kalau ada fasilitas PPN, pilihan lokasinya harus presisi ya. Pilihan NITKU-nya presisi. Oke. Ini yang non kawasan Berikat bisa bebas apa aja ya. Tata cara lainnya. Ini ketentuan umumnya ya. Jadi patokannya wajib diisi dengan keterangan yang benar ya. Yang sungguh-sungguh ada, tidak mengada-ada gitu ya. Ketentuan khususnya untuk kendaraan bermotor baru, nah, wajib diisikan merek, tipe, varian, nomor rangka ya. Ini ketentuan khususnya ya. Untuk motor baru, motor bekas enggak. Untuk penyerahan tanah atau bangunan wajib diisi alamatnya ya. Untuk penyerahan ke kawasan wajib pilih HS code yang tepat ya. Kenapa sih HS code? Nah, HS code sempat ada yang bertanya di WA, HS code itu apa sih? HS code itu kodifikasi barang atau jasa dengan bentuk angka gitu ya, yang terbaca secara internasional gitu. Kita bisa bayangkan kita mau ekspor ikan tuna gitu ya. Kita tulisnya ikan tuna, di Jepang nggak terbaca ikan tuna ini apaan, tapi bacanya di kode. Kodenya ini sama. Mungkin sini kita sebutnya tuna, di sana sebutnya makarel, mungkin gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Atau di Islandia gitu ya, yang bahasanya lebih unik lagi. Ketika dengan kode tadi sama, kita nulisnya macam-macam, tapi dengan kode itu maksudnya oh ini, gitu ya. Itu maksudnya. Tentuan lain, kolom kode barang diisi dengan kode barang dalam hal penyerahan BKP atau kode jasa sesuai dengan yang tersedia dalam modul e-faktur. Jadi ketika kita klik ya, kode barang itu banyak sekali. Kalau dulu kan bikin sendiri ya. Sekarang banyak, yaitu sebenarnya HS code juga ya. HS code-nya di situ sebenarnya. Sudah di rangkum ya, disimplify di situ. Tinggal ketik kata kuncinya aja ya. Kuncinya. Cuman kadang nggak tahu nih buru-buru bikin, ya udah bikinnya 0000 gitu ya. Tapi sebaiknya mulai sekarang dibiasakan yang mana kodenya yang pas gitu ya. Dalam hal diterima uang muka, jadi ada tahapan-tahapan, kolom ini ditambah dengan keterangan, misalnya uang muka, termin, angsuran, ya. Ini yang kemarin ribut nih. Kalau uang muka kemarin nggak kita tambahin Pak, gitu. Nggak apa-apa kalau sebelum tanggal 22 Mei, gitu ya. Setelah tanggal 22 Mei harusnya ditambahkan uang muka, gitu ya. Atau termin keberapa atau angsuran. Artinya mengindikasikan bahwa faktur ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi ketika faktur itu dalam bentuk cetakan kertas atau mungkin dalam hal diperiksa gitu ya, paham, pemeriksanya paham. Ini faktur ini ada temannya, nggak sendirian ya ketika ada kata-kata seperti itu. Ya, kalau di aplikasi Kortek ada penandanya berupa centangan-centangan ya. Cuman itu kan hanya ada di aplikasi ya, centangan. Ketika kita menyentang itu akan muncul struktur penghitungan aja ya. Tapi redaksinya nggak ada, perlu kita tambahkan ketika menulis barangnya ya. Oke, contohnya seperti yang di bawah ya. Penerimaan uang muka 1 juta, pembelian 1 unit komputer merek ABC harga 5 juta ya. Maka kolomnya diisi dengan uang muka sebesar 1 juta untuk pembelian komputer merek ABC dengan harga jual sekian ya. Ini sifatnya kalimat lengkap ya. Tapi kalau di faktur sifatnya sudah tabelaris ya. Cukup ditambahkan uang muka saja, uang muka gitu ya. Nanti jadi kita baca faktur itu kan nggak baca faktur tabelnya, sebenarnya tetap akan membaca dengan kalimat verbal gitu ya dari faktur itu. Cuman kalau dari contoh menggunakan kalimat sempurna, kalau di tabelnya menggunakan tabelaris secara
sadar atau tidak sadar kita akan baca seperti ini. Oh, ini uang muka sebesar sekian untuk beli ini, bla bla bla, gitu ya, Bapak Ibu ya. Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuannya, maka pilih unit tertentu yang yang pas, gitu ya. Unitnya berapa? Ada yang satuan ampere kemarin ya saya lihat. Itu misalkan untuk jual beli dalam bentuk listrik ya, terus mungkin gitu ya. Satuan watt. Jadi mungkin PLN menyerahkan cadangan listrik ke suatu perusahaan gitu seperti itu ya. Belinya watt. Oke. Ada lagi tata cara mengenai mengisi DPP ya. Nilai DPP itu, DPP adalah nilai pada jumlah, bisa harga jual, ada penggantian, bisa uang muka atau termin, dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima. Nilai lain, nilai yang sesuai dengan ketentuan. Nilai tertentu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berpijakan yang menjadi dasar perhitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Ini biasanya dengan faktur 05 ya Pak Ibu ya. PPN yang dipungut tetap ada di tabel itu ya. Tarifnya standar sebenarnya 12%, cuman ada ketentuan DPPLN menggunakan 11/12, jatuhnya menjadi 11% juga ya. Untuk besaran tertentu menjadi 1,1 atau bagian lain ada 1,2. Kode faktur ada 17 ya. Ada 2 digit tambahan kode status tadi yang sempat disebutkan ya. Ada status pembetulan tadi ya, ada 01 sampai 99. Tanggal seperti biasa dan nama penandatangan faktur ya. Ini yang login sebagai signer ya. Mungkin sudah sempat kita pahami bersama ya. Secara aplikasi sudah kita pahami ya. Ini cuman penguat aja ya. Penguat oh begitu ya gitu ya. Nah, mengenai pembulatan ya. Pembulatan juga ada perubahan fundamental ya. Kalau dulu dibulatkan ke bawah, sekarang dibulatkan ke atas mengikuti tata cara pembulatan matematika umumnya gitu ya. Kalau di ketentuan menggunakan istilah pembulatan komersial gitu ya. Ya umumnya sih seperti itu gitu ya. Kalau dulu kan ke bawah karena tujuannya ya tidak ada keuntungan bagi negara gitu ya. Jadi diturunkan ke bawah. Sekarang ke atas aja lah. Tidak cukup signifikan juga nilainya gitu ya. Biar sama-sama dipahami cara perhitungannya, nggak perlu bikin aplikasi yang rumit hanya untuk masalah pembulatan saja. Gitu ya. Contoh pengisian DPP, DPP normal, penyerahan kendaraan bermotor baru dengan harga jual 200 juta, yang PP-nya dipungut dengan tarif 12%. Ini untuk yang mewah ya, nggak ada penyesuaian 11/12-nya. Yang normal ada di kolom normal seperti ini hitungannya. Dengan DPP nilai lain, misalkan ada 11/12-nya, DPP-nya ada bintang 2 ini ya, 165 juta. Atau ada besaran tertentu. Besaran tertentu itu bukan DPP-nya yang dimainkan ya. DPP tetap 100%, tapi pajaknya menjadi langsung di di shortcut 1,1% gitu ya. DPP tetap 200 juta ya. Jadi teman-teman yang menggunakan faktur 05 tidak perlu mencentang DPP nilai lain ya, biarkan saja. Kalau faktur 05 otomatis di bagian PPN-nya berwarna putih. Kalau sudah putih bisa kita edit sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau bukan 05 maka centang DPP nilai lain, maka kolom itu menjadi putih. Nah, kita inputkan nilai 11/12-nya. Oke. Kenapa nggak dibikin rumus aja sih? Karena itu juga bisa digunakan untuk misalkan cuma-cuma ya. Itu kan nilainya nggak 11/12, tapi kan nilai sesuai harga jual sebelum margin gitu ya istilahnya ya. Jadi nggak perlu dirumuskan. Lagi, nah kode ini yang disampaikan tadi ada penambahan kode nomor 10 ya. Yang sebelah kanan adalah hierarki. Ya, Bapak Ibu kalau bingung mau bikin kode apa ini, hierarkinya seperti ini kalau ketemu transaksi. Saya ketemu transaksi nih. Nah, ini kodenya kode berapa ya? Nah, kita cek dulu apakah ada fasilitasnya atas transaksi ini 07 atau 08. Oh, nggak ada, berarti turun lagi. Kalau ada ke kanan ya. 07 apa 08. 07 tidak dipungut, 08 dibebaskan ya. Oh, ternyata nggak termasuk keduanya. Ya berarti apakah lawan kita seorang pemungut instansi atau BUMN
Kalau iya, kita tinggal identifikasi, Bapak Ibu, mohon maaf, Anda sebagai instansi apa sebagai BUMN gitu ya. Kalau BUMN 03, kalau instansi 02, marketplace juga 03 ya. Jadi selain instansi pemerintah, maksudnya 03 kalau dipungut. Ternyata bukan, maksudnya 06 atau 10. Nah, 06 ini lain-lain ya. 06 ini orang asing ya, yang 10 ini lain-lain. Ternyata bukan juga, masuk ke 09. 09 ini apa nih? Nah, menjual aktiva yang tujuannya dulu nggak diperjualbelikan. Jadi kita misalkan punya aset buat memperkaya perusahaan kita misalkan ya. Ternyata sudah saatnya ini dijual nih, misalkan mesin. Sudah saatnya dijual nih. Ya udah itu 09. Ternyata bukan di sana. Ya udah 04 apa 05. 04 tadi ya udah itu seperti yang biasa kita kerjakan transaksi umumnya gitu ya. 05 transaksi umumnya tapi atas transaksi itu ada besaran tertentunya. Contohnya apa? Biro agen wisata, freight forwarding yang mengandung transaksi transportasi, biaya transportasi gitu. Tapi lain itu ya udah 01 artinya apa? Yang kita jual adalah barang mewah ya, tidak masuk ke kategori semuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya, cara melihat hierarki kode faktur. Oke, transaksi kalau menggunakan uang asing bagaimana? Ya, dalam hal penyerahan BKP dilakukan dengan menggunakan uang asing, perhitungannya dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Ya, uang asing itu hanya bisa di SPT tahunan tadi tempat Mbak Melisa menjelaskannya. Tapi kalau SPT masa nggak bisa, tetap dirupiahkan. Nah, dikonversi menggunakan KMK saat terjadi faktur. Ya, kapan faktur seharusnya dibuat maksudnya gitu ya. Kalau transaksi kan tadi sempat kita belajar kapan faktur dibuat yang lebih dulu antara penyerahan atau pembayaran gitu kan. Nah, saat misalkan pembayaran duluan, belum ada penyerahan, beli mobil kita bayar duluan. Ya udah saat membayar itu kursnya berapa yang berlangsung. Nah, itu dibukinkan di PPN. Kalau ada perbaikan faktur, kurs yang digunakan adalah kurs yang diterapkan dalam KMK yang berlaku saat faktur pajak diganti pertama kali. Jadi menggunakan faktur pengganti masa saat penggantian faktur pertama. Kalau pembetulan kedua ngikutnya ke penggantian pertama, tidak ke normalnya lagi ya. Kalau penggantian pertama sekali aja ya yang pertama itu yang dipakai. Oke. Bentuk faktur pajak dan aplikasinya. Kalau di aplikasi e-faktur juga elektronik sebenarnya ya namanya, cuman namanya aplikasi e-faktur. Kalau di modul e-faktur itu yang di Kortek ya. Tadi sudah sempat kita sampaikan. Dua-duanya ditandatangani elektronik ya. Kalau di modul e-faktur menggunakan kode otorisasi yang login, kalau aplikasi e-faktur menggunakan kode otorisasi NPWP badannya ya. Oke. Pengecualian bikin faktur satu. Maksudnya faktur standar ya. Jadi faktur pajak yang di aplikasi atau di modul itu itulah faktur standar perpajakan gitu ya. Dikecualikan bikin faktur sesuai standar itu adalah penyerahan kepada pembeli penerima JKP dengan karakteristik konsumen. Tadi sempat disampaikan. Loh, mereka ini nggak bikinkan faktur, sebenarnya bikin faktur juga, cuman nggak perlu sestandar modul e-faktur. Struknya Bapak Ibu itu sebenarnya juga faktur sebenarnya ya. Cuman nggak memenuhi standar ketika menggunakan lawan yang sama-sama PKP misalkan, itu nggak sesuai standar jadinya salah. Tapi kalau konsumen akhir itu masih bisa dipakai. Ya, jadi pakai struk penjualan konsumen akhir tadi itu sebenarnya juga nama faktur tapi digunakan hanya untuk penyerahan ke konsumen akhir. Tidak perlu dibikinkan faktur standar. Tapi kalau bukan penyerahan akhir dibikinkan faktur standar lagi struk tadi. Oke. Ada lagi penyerahan BKP, ekspor BKP yang dokumennya tuh sudah dipersamakan dengan faktur. Nggak perlu lagi bikin faktur. Kalau zamannya e-faktur desktop dulu masih dibikinkan ya di bagian dokumen lain. Nah di Kortek nggak perlu lagi itu dibikinkan. Nanti langsung bisa aja direkam di bagian Indo SPT ya. Sama seolah-olah seperti eceran ya. Kemudian PKP toko retail wajib membuat e-faktur atas penyerahan BKP kepada turis asing. Ya, ini walaupun eceran ya. Karena tujuannya apa? Ada manfaatnya ketika akan melakukan refund biar terdata ya. Jadi eceran yang wajib bikin faktur standar adalah PKP VAT refund. Oke, betul.
2. Dokumen tertentu kan tadi saya nggak bikin ya. Tapi untuk yang ekspor, nah itu wajib dibikinkan, dimasukkan di menu dokumen lain. Kalau Bea Cukai sudah memberikan data, biasanya bisa di prepop. Kalau nggak bisa, bisa diketik manual. Ya, yang penting tetap direkam di sana. Oke, itu perbedaannya dulu dan sekarang. Oke, e-fakturnya bentuknya seperti ini, ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Nah, bentuknya kan tabel begini ya. Kalau membaca ini kan kita bisa membahasakan dengan secara sadar atau tidak sadar ya. Ada pembelian mobil 1000 cc sebesar 300 juta gitu ya, yang dibayar tunai ini. Karena nggak ada tanda uang mukanya atau tanda terbitnya gitu ya. Nah, ini tidak wajib dicetak Bapak Ibu ya. Si pembeli akan langsung menerima di e-fakturnya, si penjual juga tersimpan di korteknya masing-masing. Tidak perlu dicetak ya. Tapi kalau mau cetak ya silakan saja. Cuman kadang ribut lagi. Oh, kok begini ya tampilannya berbeda-beda ya. Kalau pembelinya tidak berkeberatan ya sudah is okay gitu ya. Tapi kalau keberatan dengan perbedaan itu mau nggak mau dibatalkan. Dulu sempat ada error massal gini ya. Error massal dibikinkan perbaikan massal juga, beberapa berhasil, beberapa tidak berhasil dan pembelinya ada yang menerima, ada yang tidak menerima ya. Yang tidak menerima mau nggak mau dibatalkan saja, bikin baru aja ya. Oke, lanjut. Syarat PKP dapat membuat faktur hanya 2, memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi, dan memiliki akses pembuatan faktur. Ya, tadi sudah sempat disampaikan di muka. Oke. Nomor seri juga begitu, sudah otomatis tidak perlu lagi diminta kembali. Batas waktu tanggal 20 sudah sempat kita sampaikan. Oke, ini contoh waktu statusnya saja sudah kita pahami. Faktur penjualan sebagai e-faktur. Nah, ini tadi sempat disinggung sebentar. Faktur penjualan yang diterbitkan oleh PKP termasuk dalam pengertian e-faktur sepanjang dicantumkan keterangan yang lengkap di pasal 33. Apa sih yang tadi ya? Ada penjual, pembeli, nilai transaksi yang lengkap ya. Diunggah melalui modul e-faktur yang terdapat dalam laman aplikasi lain yang terintegrasi dengan SIDCP melalui PJAP. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan faktur penjualan tidak bisa menggunakan Kortek ya, uploadnya nanti bisa diupload menggunakan PJAP. Kalau PJAP biasanya berbayar ya. Ini untuk teman-teman yang masih menggunakan faktur penjualan sebagai bukti transaksi. Lanjut. Cap keterangan. Ini cap keterangan ada 3, tidak dipungut, dibebaskan, atau DTP ya, ditanggung pemerintah, bukan ditanggung perusahaan DTP ya. Ini tinggal pilih saja di Kortek ada kodifikasinya ya, muncul sendiri, tidak kita tambahkan sendiri. Oke. Tata cara pembetulan atau penggantian ya. Pembetulan penggantian dalam hal kesalahan tidak muat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas ya. Kesalahan dalam pengisian penulisan tidak termasuk kesalahan dalam identitas. Nah ini ya, tadi sempat singgung ya. Jadi kalau perbaikan itu tidak terkait identitasnya. Identitasnya sudah benar, cuman mungkin rasanya salah gitu ya. Yang tadinya belinya singkong ditulisnya ubi. Nah ini bisa diperbaiki. Ya. Siapa yang melakukan? Dilakukan oleh PKP yang membuat faktur. Oke, dapat dilakukan sepanjang SPT dilaporkan. Dapat dilakukan sepanjang SPT yang akan dilaporkannya itu masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan. Ini maksudnya kalau diperiksa kan nggak bisa lagi. Jadi nggak bisa itu diperbaiki ya. Jadi udah itu komponen transaksi tapi kondisinya SPT sedang diperiksa. Atau SPT ketika dibetulkan menghasilkan LB yang ketika dilaporkan melebihi waktunya. Jadi kalau SPT LB kan ada jatuh waktunya ya, maksimal 2 tahun sebelum daluarsa gitu misalnya. Nah, PKP toko retail VAT refund tidak diperkenankan membuat pajak pengganti ya. Dalam hal faktur pajak telah diajukan pengembalian. Nah, biasanya mereka punya waktu sebulan ya turis-turis ini ya. Sebulan untuk setelah beli, sebulan kemudian ditunggu nih di bandara. Tapi kalau lewatnya sebulan nggak datang minta refund, artinya orang itu menggunakannya di dalam negeri.
Jadi batas waktu penggunaannya hanya 1 bulan. Nah, untuk case 1 bulan ini, biasanya kan ada notifikasi nih, orang ini sudah mengajukan pengembalian. Ada kesalahan nggak bisa kita perbaiki. Kalau di atas 1 bulan, mau nggak mau kan nggak mungkin juga mengajukan permintaan. Ini bisa diperbaiki. Ya, karena nggak mungkin bisa dia mengajukan permintaan pengembalian. Jadi VAT refund kalau mengajukan perbaikan sebaiknya ditunggu lewat 1 bulan ya. Jangan baru beli tadi kemarin sudah minta pengembalian, itu riskan ya, riskan nanti bisa terkena, ternyata orangnya sudah tidak ada ya, tinggal pasangannya yang di sini mengajukan perbaikan. Hati-hati ya. Kode status diisi 01 untuk faktur pajak pengganti 01. Ya, ini maksudnya 01 2 digit ya, sampai kode ke 99. Kode transaksi yang digunakan sesuai dengan jenis penyerahnya sudah pasti. Nomor seri faktur pajak pengganti sama dengan nomor seri faktur pajak yang diganti. Jadi sama seperti dulu, kalau faktur pengganti itu nomornya sama. Yang beda hanya di bagian statusnya aja, normal atau pembetulan keberapa gitu ya. Tanggal faktur pajak pengganti dibikin saat digantinya kapan ya. Kalau di WA sempat teman-teman error biasanya tanggal fakturnya salah gitu ya. Jadi ketika kita mengisi faktur pengganti, kan sistem mengambil data semua itu. Datanya masih data normal. Teman-teman ketika simpan harus mengubah tanggalnya dulu menjadi tanggal sekarang misalkan gitu ya. Jangan tetap tanggal yang normal, nanti nggak bisa disimpan, error nanti biasanya. Itu ya. Jadi kalau error, Bapak Ibu perhatikan pesan errornya apa di situ. Itu nanti bisa menghasilkan solusi yang tepat ya. Tidak perlu berpusing-pusing dulu, ini errornya apa sih gitu ya. Ada errornya tanggal belum sesuai, tanggal tidak boleh tanggal sekian. Artinya harusnya dibuatnya tanggal saat kita bikin sekarang. Faktur pajak pengganti dilaporkan dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama. Oke, jadi kalau ada faktur penggantian atau pembatalan dan sudah kita laporkan SPT-nya, ini tetap harus kita betulkan SPT-nya, Bapak Ibu ya. Tidak kita diamkan ya. Konsekuensi kita mengubah suatu faktur yang sudah sempat kita laporkan, maka SPT itu menjadi SPT yang dibetulkan, itu wajib dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Itu sudah konsekuensi. Jadi seharusnya tidak ada pertanyaan, Pak, saya sudah mengganti ini wajib pembetulan nggak? Nggak boleh bertanya begitu ya harusnya ya. Harus dipahami ketika ada faktur yang berubah atau dibatalkan sekalipun, yang terjadi setelah SPT yang dilaporkan, mau nggak mau SPT pembetulan dilaporkan ya, biar inline apa yang kita kerjakan di komponen dengan di laporan utamanya. Dalam hal PKP penjual telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan ya. Dalam hal PKP telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan ya, sampai 3 kali. Dalam pembetulannya, penegasannya. Oke. Tata cara pembetulan. Mungkin sudah paham apa Ibu ini. Dalam hal faktur pajak pengganti dibuat setelah dibuat nota retur. Oke. Ini nota retur ya. Ada nota retur dari pembeli gitu ya. Terus setelah nota retur terjadi, kita melakukan penggantian faktur. Apa yang terjadi dengan hal itu ya? Dalam hal faktur pajak pengganti dibuat setelah terjadinya nota retur. Faktur pajak pengganti dibuat dengan memperhitungkan nota returnya. Jadi yang 10 ada nota retur 1 kan ada 9. Ketika kita akan melakukan perbaikan, otomatis faktur itu menjadi 9 nilainya. Kira-kira begitu ya. Ini contohnya panjang, nanti kita lihat skemanya. Dalam hal terdapat faktur pajak yang PKP-nya dikembalikan dengan membuat nota retur atau jika PKP-nya dibatalkan dengan membuat nota pembatalan, dilakukan pembatalan penggantian dengan membuat faktur pengganti, maka pengembalian atau pembatalan tadi dianggap tidak terjadi. Jadi otomatis batal tuh nota-nota tadi. Karena faktur pengganti sudah otomatis menyesuaikan nilai setelah nota. Ya, nilai setelah nota. Kecuali memang faktur penggantinya malah menambah lagi itemnya ya, itu beda lagi ya. Dalam hal PKP membuat faktur pajak pengganti dan atau PKP pembeli atau penerima telah melaporkan nota retur pembatalan dimaksud, maka PKP dimaksud harus melakukan pembetulan. Nah, karena ada faktur pengganti,
Tadinya kita niatnya pakai nota aja nih biar nggak pembetulan. Tapi ketika ada faktor pengganti, mau nggak mau kedua belah pihak melaporkan SPT pembetulan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini simulasinya. Faktur normalnya tanggal 11 ya, DBP 10, PPN-nya 1,2 gitu ya. Ini normalnya seperti ini. Ada nota retur tanggal 16 Mei. Dikembalikan 1 juta. Ya. PPN-nya juga dikembalikan. Nah, ini kan sebenarnya sudah oke nih. Lapor SPT seperti biasa, tidak ada yang dirubah. Nah, ternyata penjual melakukan perbaikan faktur. Ya. Dari perbaikan itu langsung otomatis menyesuaikan. Faktur ini menjadi senilai sekian loh. Gitu ya. Karena kemarin sudah ada nota returnya. Ya. Misalkan yang diganti ini hanya nama itemnya ya. Iseng banget itemnya diganti namanya. Salah Pak, kemarin nama itemnya ini. Nah, mau nggak mau nota returnya itu dianggap tidak terjadi karena di faktur pengganti sudah disesuaikan. Ya. Jadi jangan kaget loh. Kok faktur saya yang saya bikin kemarin kok tiba-tiba dibatalkan ya? Kemungkinan terjadi hal seperti ini ya. Penjualnya melakukan penggantian faktur. Dan ini juga menjadi solusi sebenarnya untuk teman-teman susah retur. Kan retur banyak banget ini yang laporkan error-error. Kalau pusing-pusing gitu udah minta aja sih penjualnya membuat faktur pengganti ya. Cuman ya efeknya adalah sama-sama melakukan SPT pembetulan. Itu ya Bapak Ibu ya. Tata cara pembatalan sama ya. Cuman case-nya kalau pembatalan itu adalah yang salah di bagian identitasnya. Ya. Paling krusial di situ. Kalau identitas salah mau diganti mau nggak mau dibatalkan. Pak, tapi saya sebenarnya item aja yang salah mau dibatalkan boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Yang penting kedua belah pihak sepakat ya. Kalau itemnya salah mau dibatalkan aja silakan. Walaupun bisa perbaikannya. Tapi kalau identitas mau nggak mau harus dibatalkan. Oke ya, tata cara kerjanya sama. Oke, faktur pajak eceran. Ini sebenarnya sudah cukup dipahami ya akhir-akhir ini. Kalau dulu masih debatable banget. Kalau dulu seperti apa sih faktur ini? Indomaret itu eceran apa bukan? Eceran. Boleh nggak bikin faktur? Boleh ya. Karena tadi faktur tuh wajib dibikin kalau bukan ke pedagang akhir malahan sebenarnya kan. Kalau misalkan Bapak Ibu pedagang belinya di Indomaret, ya minta aja faktur standar ya. Mereka bisa membikinkan. Bapak Ibu memakan langsung, mengkonsumsi langsung barang beliannya, tapi belinya di grosiran, boleh nggak? Boleh aja kalau mereka mau ya. Kalau grosirannya mau, boleh aja. Nanti grosiran nggak akan bikin faktur standar, bikin fakturnya faktur eceran, struknya aja. Nah, jadi tidak dibatasi oleh KLU-nya gitu ya, KLU-nya, tapi sifat transaksinya. Itu ya Pak Ibu ya. Pak, kalau di grosiran nggak boleh. Nggak boleh itu bukan nggak boleh secara peraturan, tapi mereka sendiri punya standar sendiri, nggak mau melayani eceran langsung ke konsumen akhir misalkan, yaitu sah-sah aja menurut mereka. Tapi ketika dia melayani, mereka bisa bikin faktur standar atau dia bisa bikin faktur eceran. Ya. Nah Indomaret juga gitu, Indomaret itu kan retail, eceran gitu ya. Masa nggak boleh bikin faktur standar? Justru wajib bikin ketika pembelinya diketahui adalah seorang yang akan menjual barang yang dibelinya lagi. Ya. Tapi kalau dikonsumsi langsung cukup dengan struknya tadi. Oke. Bentuknya bisa elektronik jadi struktur biasa itu ya, bebas lah sesuai lazimnya ya. Faktur pajak bagi pegawai. Nah, ada kondisi lain yang bukan eceran yang bisa disamakan dengan faktur eceran. Contohnya pemakaian sendiri. Bapak Ibu biasanya pakai faktur 04 zaman faktur desktop dulu ya. Biasanya minta AR-nya begitu biar kelihatan. Itu bagus. Ya. Tapi kalau misalkan mau dibikin seperti eceran juga boleh. Ya. Pemberian cuma-cuma kepada konsumen akhir. Pemberian cuma-cuma itu artinya kita ngasih ke seseorang atau konsumen tidak ada syaratnya. Ya. Kalau ada syaratnya itu bukan pemberian cuma-cuma, tapi bisa jadi marketing terselubung. Gitu ya. Beli satu dapat dua, itu bukan pemberian cuma-cuma ya. Itu marketing terselubung. Artinya ya dagang biasa aja. Sama halnya dengan beli satu dapat dua ekor ayam gitu ya. Dengan beli satu dapat 3 ekor ayam sama aja. Tinggal dimasukkan di fakturnya aja. Ini 3 ekor ayam, ini 2 ekor ayam. Tapi harganya 1. Gitu ya. Kalau cuma-cuma ya benar-benar ngasih aja. Misalkan di depan jalan
ada sedang perbaikan jalan gitu ya. Ada toko bangunan ngasih semen, semennya kurang nih si kontraktor nih, dikasih semen tanpa ada KTBLC-nya istilahnya. Ya itu benar cuma-cuma ya, cuma ke si orang tadi. Walaupun dia tadi pengusaha kontraktor, cuman karena darurat mungkin dia ngasih aja itu cuma, nggak ada syaratnya. Kecuali kontraktor tadi saya beli semen dong, 1 dapat 2 ya, itu namanya ya bukan cuma-cuma ya, pemberian biasa, cuman lebih banyak aja nilainya. Terus penyerahan yang mendapatkan fasilitas itu bisa juga menggunakan faktur eceran. Misalkan tadi saya beli beras, tidak dibikinkan faktur standar, boleh ya dikasih struk. Nah, kalau emang saya akan makan langsung. Faktur pajak eceran juga dapat diberikan keterangan PPN tidak dipungut, dibebaskan atau ditanggung pemerintah. Biasanya kalau kita lihat ada di struk McD ya, saya sempat lihat struk McD itu ada detail banget kalau dia bikin. Ini kena pajak daerah, ini yang kena pajak PPN biasa, ini yang dibebaskan gitu ya di McD. Coba nanti diperhatikan ya kalau di McD. Atau di Lotte Mart ya, Lotte Mart yang grosiran biasanya ada tuh lengkap. Rinci bikin keterangannya, itu boleh-boleh aja ya. Oke. Ada transaksi eceran yang tetap wajib bikin faktur ternyata ya, nggak semuanya. Contohnya apa? Contohnya adalah penyerahan angkutan darat. Nah, kendaraan bermotor tadi kan soalnya ada persyaratannya. Bikin fakturnya harus menyampaikan nomor rangka. Apalagi tadi ya, varian. Ada 4 item. Atau tanah bangunan ya. Itu kan eceran juga. Akan saya pakai rumah tanya. Tapi karena ada ketentuan, bikin fakturnya ada keterangan seperti ini nggak bisa eceran lagi ya. Bikin fakturnya standar. Angkutan air. Nah, itu kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan ya baik jual beli ataupun sewa ya, wajib aja fakturnya. Angkutan udara juga harus ada fakturnya. Senjata api dan pelurunya ya harus ada faktur standarnya. Ini bagian dari pengawasannya. Siapa nih yang beli peluru banyak banget ya, buat apa gitu? Dikonsumsi sendiri kan nggak mungkin ya peluru dikonsumsi sendiri nanti gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia persyaratan formal dan material tadi sempat singgung. Formal itu ya itu tadi, benar, lengkap, jelas seperti umumnya SPT ya. Pasal 13, pasal 13, pasal 13 ada nama, ada barangnya apa gitu ya. Persyaratan material berisi keterangan yang sebenarnya sesungguhnya mengenai apakah ini penyerahan, apakah ini ekspor ya. Gitu ya. PPN hanya 2 hal itu, penyerahan atau ekspor. Oke. Faktur tidak lengkap atau terlambat dibuat dan dianggap tidak dibuat ya. Ada 3 term atau kondisi faktur itu menjadi kena sanksi ya. Bikinnya. PKP wajib membuat faktur, fakturnya harus oke ya. Kalau nggak oke, ada sanksi yang mengintai. Tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan formal, tidak ada nama tadi ya. Sudah bikin faktur standar, harus sebenar-benarnya faktur standar ya. Jangan asal-asalan. Terlambat dibuat, melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat. Biasanya yang bingung, Pak, invoice-nya tanggal sekian, fakturnya tanggal sekian gitu. Pastikan dulu barangnya, uangnya ada apa enggak ya. Jadi harus uang, harus barang, mana yang lebih dulu, bukan invoice-nya ya. Invoice itu enggak masuk ya. Jadi harus invoice itu enggak ada ya. Harus uang, harus barang. Harus uangnya duluan ya, tanggal itu dibuat fakturnya walaupun invoice-nya mungkin sudah lama, PO-nya sudah lama. Gitu ya. Tapi kalau berbarengan ya udah salah satu. Di antara uang dan barang, mana yang lebih dulu? Dianggap tidak dibuat. Jadi faktur dibuat terlambat dan terlambatnya 3 bulan. Ya, sebenarnya ini secara sistem sudah nggak bisa ya, karena kan kita paling lambat tanggal 20 itu ya minimal sebulanan ya, paling 20 hari malahan sebenarnya ya terlambatnya. Tapi kalau sampai 3 bulan nggak bisa ya. Mungkin akan terbentuk, mungkin by system terbentuk gitu ya. Nanti ketika diperiksa, ini dicabut, si pembeli juga nggak bisa mengkreditkan. Gitu ya. Lanjut. Contoh faktur pajak yang lengkap. Yang lengkap itu seperti apa, yang ada warna merah-merahnya ini ya. Tidak mencantumkan alamat, itu berarti nggak lengkap ya. Tadi alamatnya VAT refund harus mencantumkan tempat lokasi jual beli VAT refund-nya di mana ya. Kalau nggak dicantumkan jadi nggak lengkap. Kayak gitu ya lengkap itu. Apalagi tidak mencantumkan kode transaksi yang salah. Nah itu jadi nggak lengkap ya.
Harusnya 01 jadi 04. Harusnya beli mobil dibikinkan 04, itu salah. Mobil kan 01 harusnya. Harusnya 04 jadi 07. Ada fasilitas gitu ya. Salah. Faktur pajak terlambat dibuat. Ini contoh terlambat dibuat ya. PTK, PKP penyerahan pada 11 September membuat faktur tanggal 12 September dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak 12 September. Faktur tersebut faktur pajak terlambat dibuat dikenai sanksi pasal 14 ayat 4. Ya. Yang dilihat adalah penyerahannya ya. Penyerahannya pada tanggal 11. Tidak ada kata invoice di sini ya. Penyerahannya kapan? 11. Bayarnya masih tarsok misalkan. Jadi penyerahannya kita bikin faktur. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. PTH merupakan PKP melakukan penyerahan pada tanggal 11 September. Membuat faktur tanggal 11 September ya. Di-uploadnya tanggal 14 Oktober. Kan tanggal 11 September paling lambat upload tanggal 20 Oktober. Uploadnya tanggal 14 Oktober. Ini tidak terlambat karena yang dilihat apa? Tanggal fakturnya tetap tanggal 11. Ya. Kalau zaman aplikasi e-faktur desktop tadi tricky ya. Ada jatah faktur itu tanggal berapa, itu paling bisa dipakai paling lama. Kalau yang Kortek lebih enak sebenarnya karena nomor fakturnya tidak dijatah gitu ya, otomatis. Jadi sebenarnya kita bisa membuat faktur itu dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan gitu ya. Asalkan diuploadnya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Tapi apa namanya? Ada risiko ya. Kalau kita semuanya berpikir targetnya tanggal 20 uploadnya itu jadi lemot. Ya, mau nggak mau itu. Seluruh dunia ya. Bahkan Instagram pun bisa down ketika kita posting berbarengan ya. Tanggal 20 misalkan kita posting barengan Instagram ya, itu bisa down. Apalagi Kortek ya. Kalau memang itu sudah benar ya segera saja diupload. Jadi tanggal 20 itu batasan yang memudahkan bagi PKP penjual untuk mengidentifikasi utang pajak yang benar sebenarnya. Bukan untuk teman-teman punya kans atau waktu untuk menunda uploading gitu ya. Itu sesuatu yang malah menjadi kartu mati buat teman-teman ya. Wah, pas tanggal yang dibutuhkan semuanya berpikir tanggal 20 uploadnya, ya udah crash gitu ya. Nggak dapat. Waduh Pak, besok udah terakhir jadi saya nggak bisa bikin faktur. Waduh, gitu ya. Nggak ada solusi lain kecuali hanya menunggu. Mencoba yang lain sudah keluar dulu baru Ibu masuk gitu ya. Jadi sarankan kalau upload ya sudah, kalau sudah oke, gas aja gitu ya. Jangan ditunggu-tunggu. Lanjutnya, faktur pajak dianggap tidak dibuat ya. CVM PKP melakukan penyerahan pada PTN, faktur pajak seharusnya dibuat tanggal 11 September, baru dibikin 11 Desember. Ya. Ini penyerahannya sudah terjadi tuh 3 bulan yang lalu ya. Lupa dibikinnya, ya udah dibikinnya ternyata 19 Desember. Batas waktu uploadnya hanya bisa di tanggal segini soalnya, ya udah. Tetap akan terbentuk secara administrasi, teman-teman penjual pembeli itu punya buktinya gitu ya. Tapi secara perpajakan penjualnya dapat sanksi, pembelinya juga nggak bisa mengkreditkan. Gitu ya risikonya ya. Oke, kewajiban pelaporan seperti biasa ya. Kalau nggak lapor nanti dikenai sanksi. Di SPT ini perlakuannya agak spesial ya. Di Kortek adalah mengimplementasikan draft itu dibikinkan by system ya. Biar ingat. Tujuannya biar ingat, biar PKP ketika lapor SPT diingatkan ada SPT masa lain yang belum dilaporkan, maka lapor itu dulu. Kalau zamannya web e-faktur kan enggak ya. Posting-posting aja lapor. Tiba-tiba kita terlewat 1-2 bulan sebelumnya yang belum dilaporkan. Kalau di Kortek maunya bertahap ya. Draftnya dibikinkan. Inilah kenapa draft itu enggak ada tombol hapusnya, draft normal itu. Jadi ke sana, awalnya tujuannya ke sana. Draft itu muncul, artinya nanti ketika Bapak lihat profil tuh ada informasi SPT belum dilaporkan. Gitu. PPN biasanya gitu. Nah, karena sudah dibikinkan draftnya oleh sistem. Nah, kita tinggal lapor. Nah, ternyata ini juga menjadi sesuatu yang menyusahkan sebagiannya. Ternyata ketika draft itu sudah akan kita mainkan, error terus gitu ya. Mau gimana nih, draftnya harus disampaikan dulu. Gitu.
Ya udah, ada trik-triknya. Nanti kalau ada kendala bisa WA helpdesk ya. Bagaimana biar sesuai datanya. Tapi intinya begitulah, cikal bakal ya. Asbabun nuzulnya gitu ya. Kenapa sih draft SPT normal PPN nggak bisa dihapus? Ya itu. Oke. Keadaan darurat ya, bisa terjadi kapan saja. Menetapkan siapa? Direktur Jenderal Pajak ya. Sepanjang direkturnya diam saja, ya ini kondisinya masih normal ya. Lakukan seperti yang diarahkan di per 11 ya. Tapi kalau sudah ada pengumuman nih, ada keadaan darurat, mungkin nggak se-Indonesia ya, satu wilayah aja. Misalkan mohon maaf nih ada gempa di suatu tempat yang akhirnya meluluh lantakkan sistem informasi gitu ya. Nah mungkin Direktur Jenderal Pajak akan buat pengumuman bahwa ada keadaan kahar di suatu tempat, boleh melakukan ini ya. Tapi tindakan ini pun nanti perlu didokumentasikan secara digital kembali di Cortex ya ketika sudah membaik ya. Keadaan kahar. Ketentuan lain. E-faktur yang telah diunggah dengan menggunakan modul e-faktur, artinya di Cortex ya, dan telah approval DJP sudah dianggap faktur pajak yang dibuat oleh PKP ya. Itu sudah oke, kalau salah diperbaiki, jangan didiamkan saja. Kalau sudah benar tinggal dilaporkan ya. Pengkreditan pajak masukan, PPN yang tercantum dalam e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan ya. Ada yang teman-teman bertanya, Pak, saya ada dokumen lain, ini bisa saya kreditkan nggak? Ya bisa saja, secara teknis bisa ya. Tinggal nanti apakah memang memenuhi ketentuan penkreditan pajak masukan. Kan banyak syarat pajak masukan itu ya yang bisa dikreditkan. Nanti bisa ditelaah secara mandiri apakah misalkan sesuai dengan unit usaha kita nih gitu. Kalau sesuai ya udah dikreditkan gitu ya. Pengkreditan pajak masukan tidak bergantung pada pelaporan. Jadi setelah dibikinkan faktur tidak usah menunggu penjualnya lapor SPT ya. Sepanjang faktur itu sudah valid, sudah approval, sudah muncul di modul pajak masukan kita, itu sudah oke untuk digunakan. Ya. Kecuali Bapak Ibu keberatan, ya ajukan perbaikan, ajukan pembatalan misalkan kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan masa pajak yang sama ya, Januari dikreditkan di Januari gitu ya. Tapi dalam hal tertentu bila tidak sempat dikreditkan di masa pajak yang sama, bisa dikreditkan di masa pajak lainnya maksimal 3 masa. Misalkan, nah sebenarnya ya, case-case ini kan sebenarnya bisa kita close dengan penetapan tanggal upload tadi. Bisa dibayangkan, misalkan tadi sempat disampaikan, zaman dulu ketika kita sudah lapor SPT sudah proper, muncul pajak masukan dari bulan-bulan yang lewat. Baru dibikinkan oleh penjualnya. Nah sekarang dibatasi, seharusnya semuanya bisa dikreditkan di masa pajak yang sama karena sudah nggak ada isu keterlambatan dapat data pajak masukannya gitu ya. Cuman ketika masih ada isu itu ya udah masih akan dibuka kansnya bahwa faktur pajak masukan masih bisa dikreditkan di masa pajak yang lainnya. Artinya kita nggak perlu membutuhkan masa pajak yang sudah kita lapor dengan proper, dengan baik, dengan pas tadi ya. Tapi kalau ada salah ya bisa dikreditkan di sana juga. Kalau mau menghitung, membuat planning cash flow ya silakan aja ya. Ya planning cash flow kan tidak mencederai asas kepatuhan perpajakannya. Hanya kita agar cash flow tetap berjalan ya. Menggunakan maksimal 3 bulan masa berikutnya. Oke. Ketentuan peralihan lain, pembuatan faktur pajak normal, pembuatan faktur pajak pengganti dan pembatalan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember ya. 31 Desember. Artinya masih menggunakan aplikasi e-faktur desktop ini ya, teman-teman. Jadi pakai aplikasi e-faktur desktop. Kalau VAT refund ada aplikasinya tersendiri, pakai yang di sana. Tapi untuk atas faktur pajak yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember ini bisa faktur lintas tahun ya, tapi selain 2025 ya. Dilakukan sejak tanggal 1 Januari itu melalui apa? Melalui aplikasi e-faktur juga ya. Intinya apapun yang terjadi di legasi dilakukan di legasi. Gitu ya, dilakukan di aplikasi lamanya. Dan konsekuensinya adalah ketentuannya masih menggunakan ketentuan lama ya. Contohnya kita masih butuh sertel ya. Cara pengajuan sertel seperti apa ya? Hal-hal yang mungkin Bapak Ibu dulu sangat repot gitu ya. Mendatangkan direkturnya ya.
apa namanya, membawa berkas-berkasnya ke KPP gitu ya, karena masih menggunakan rezim yang lama ya, rezim peraturan yang lama, yang karena nggak bisa dicabut, kalau diubah pun juga tidak bisa nyambung ya dengan peraturannya. Oke, kalau hal-hal ini ternyata dilakukan di Kortek dan ternyata Kortek bisa, itu dianggap kan faktur pajak yang benar ya. Mau nggak mau dibatalkan lagi, lakukan di legasi ya. Jadi teman-teman, apapun yang terkait selain tahun 2025 lakukan di ketentuan dan aplikasi yang lama. Oke. Repot? Iya, repot. Ya udah kita nikmatin dulu repotnya sebentar ya. Hanya untuk membetulkan hal-hal yang keliru saja ya. Nanti yang tahun 25 semuanya berjalan lancar di Kortek. Ini ketentuan faktur pajak pengganti untuk yang case-nya ada yang di desktop ya. Jadi apapun yang terkait dengan desktop. Tadi kan sempat disampaikan bahwa kalau kita buat faktur pengganti di Kortek yang ada nota returnya di Kortek juga, maka faktur pengganti itu langsung memperhitungkan. Tapi kalau terkait dengan yang di desktop, faktur pajak itu tidak memperhitungkan nota tadi. Jadi tetap independen gitu ya. Itu aja tentang perlawanan tentang penggantian perbaikan faktur mengenai yang di Kortek sama yang di desktop terkait dengan nota retur dan nota pembatalan. Oke. Relaksasi. Nah, bentuk faktur pajak ya sehubungan dengan pelaporan PPN untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Mei menggunakan sistem ini ya. Tapi yang dibuat sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 21 Mei yang berbeda dengan peraturan ini dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan di bidang perpajakan ya. Ini yang sempat kita sounding kemarin di WA. Ibu jangan khawatir kalau ada kekeliruan dari faktur lama ya yang berbeda dengan per ini bisa diabaikan dulu. Tapi kalau mau diperbaiki ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting penjual pembelinya sudah oke, biar Bapak Ibu nggak repot sendirian ya. Tapi tanggal 22 Mei pastikan sudah sesuai dengan pernya ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai PPN dan fakturnya ya. Saya kembalikan ke MC sebentar. Silakan Pak MC. Terima kasih Mbak Melisa dan Bang Yohan atas penyampaian materi tadi terkait dengan PR 11 tahun 2025 tentang ketentuan pelaporan pajak penghasilan PPN, pajak penjual atas barang mewah dan biaya materai yang sudah disampaikan tadi terkait KUP dan PPN. Selanjutnya ada pertanyaan di chat, nggak ada ya? Bagaimana Pak Yohan, ada kira-kira bisa menerima pertanyaan atau tidak? Jika tidak, sebelum Oke, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dan jawaban ya, yang sudah disampaikan ya Pak. Sebentar lewat saya mana? sendiri. Ya, lewat sini aja. Oke, silakan dilanjutkan Pak Yohan Oke. untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Oke, sudah muncul ya. Ada pertanyaan pertama dari Nurzana, pihak terkait dari PT DNK Engineering ya. Kortek jika ingin deposit untuk pembayaran PPN dengan dicicil, cara bikin billingnya seperti apa? Bagaimana kodenya ya? Ini cara bikin billingnya ya. Jadi deposit itu selalu dengan kode 411618 ya, dengan kode 100 KJS-nya. Silakan tambahkan informasi peruntukannya di bagian urean saja ya. Misalkan ditulis untuk PPN berapa. Tapi keterangan di urean ini hanya sebagai pengingat saja, ya. Tidak menutup peluang bahwa pembayaran itu akan digunakan melunasi kewajiban pajak yang lainnya ya. Jadi untuk teman-teman yang punya case seperti ini, sebaiknya ketika melapor SPT jangan langsung pilih bayar dengan deposit ya.
bayar dengan Create ID Billing, nanti ke menu PBK, ya kita bisa pilihkan tuh data pembayarannya yang didedikasikan gitu ya ke SPT yang akan kita bayari. Soalnya kalau kita menggunakan menu deposit dari SPT langsung ya, mereka akan mengambil secara random mana nilai deposit terlama yang masih ada atau cukup saldonya untuk membayar SPT. Nah, dan kita kecolongan jadinya. Wah, ini sudah saya siapkan buat ini malah keambil gitu ya. Nah, karena kita menggunakan opsi bayar via deposit dari SPT-nya. Tapi kalau kita menggunakan opsi dari Create Billing, dilanjutkan dengan memilih PBK. Dari menu pembayaran PBK, pilih SPT-nya. Nah, kita bisa lebih aware atau waspada gitu ya. Waspada, kita bisa memilih pembayaran yang sudah kita dedikasikan tadi ya. Biar nggak ada kekacauan istilahnya keuangan Bapak Ibu gitu ya. Kalau sudah didedikasikan, kita bisa mengambil dengan leluasa. 2. LB bayar ketika kompensasi pelaporan SPT PPN apakah tidak bisa dikunci? Karena ketika belum bayar pada masa berikutnya, LB itu akan tetap pada masa berikutnya. Ya, jadi LB kompensasi ini juga menjadi gaming baru ya. Kalau zamannya web faktur kita dulu bisa memilah nih kompensasi ini kita akan oper di SPT mana kita bisa tentukan gitu ya. Nah kalau yang di Kortek cukup dengan satu pilihan kompensasi masa pajak selanjutnya, maka Kortek sendiri yang akan memilihkan. Memilihkannya sebenarnya kemana sih? Ke draft SPT normal yang belum dilaporkan. Sebenarnya gitu ya. Nah, ketika kita memiliki tanggungan draft SPT normal berbagai macam masa belum kita laporkan gitu, otomatis secara drafting, kompensasi ini muncul di setiap draft tadi. Tapi sebenarnya kita draft itu akan hilang sendiri atau terupdate ketika masa terlama ini mau kita laporkan, kan sudah ada inputannya akan terpakai gitu. Nah, di SPT Kortek, di Kortek ada menu SPT dashboard kompensasi. Itu buat ngecek Bapak Ibu kemana larinya LB-LB-nya Bapak Ibu itu ya. Calon larinya kemana juga kelihatan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak dikunci, justru akan terkunci sendiri ke draft SPT normal. Bapak Ibu hanya cukup aware bahwa kalau lapor SPT harus ajak ya, harus rutin, bukan rutin, harus berurut gitu ya. Nggak bisa lengkap-lengkap lagi. Nggak seperti dulu ya. Itu ya kira-kira. Dari Fitria, dari Avesta. Pas pelaporan PPN pembetulan, kenapa pembetulan saya masih belum terlapor, masih tergantung di konsep SPT. Dan saya mau delete SPT juga tidak bisa. Jadi nggak bisa diapa-apain. Jadi gimana ya? Jadi kalau hal seperti ini ya Bapak ya, cukup menunggu saja sampai selesai memproses. Biasanya error ini pesannya SPT sudah disampaikan, SPT masih dalam proses, atau calculating gitu-gitu ya. Intinya, jadi kalau saya memberikan analogi, ketika kita klik lapor bayar SPT ya, SPT itu sudah terbang gitu, dibawa oleh merpatinya gitu ya, sudah terbang. Nah kita saat dibawa oleh merpati itu terbang, kita baru sadar, loh ada yang kurang, ada yang keliru gitu ya. Mau nggak mau kita nunggu merpati itu gagal kirim atau enggak. Kalau sudah terkirim berhasil ya udah nanti kita tinggal pembetulan. Kalau terkirim ternyata kembali ke pos, kembali ke draft baru kita bisa perbaiki. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi prosesnya seperti itu. PT Omega peraturan terbaru untuk PPN dan PPH. Oke. Maksud pertanyaan gimana ya? Oke. Per 11 ini merupakan petunjuk mutakhir penggunaan Kortek ya untuk melengkapi petunjuk dari PMK 81 yang telah kita pergunakan sejak 1 Januari. Teknisnya mungkin sudah kita kuasai bersama. Yang kita paparkan saat ini adalah dasar hukum kenapa kita bisa melakukan hal-hal seperti itu ya secara teknikal ya karena sudah diatur dari pernya. Jadi ini sudah peraturan terbaru untuk teknikal yang terkait dengan Korteksnya ya. Dari satu komputer. Per 11 tidak secara eksplisit menjelaskan alur revisi atau pembatalan e-faktur yang sudah diunggah. Apakah Kortex sekarang sudah punya fitur pembatalan faktur yang praktis? Ya. Kalau pembatalan sebenarnya alurnya sama dengan e-faktur dulu ya. Sepanjang faktur itu belum dipergunakan WP,
ya. Artinya kan memang belum, masih free ya, free to act apapun gitu ya. Tapi kalau sudah dipergunakan, artinya kan WP sudah setuju lawan tuh ya. Kalau lawan setuju, kita nggak bisa semena-mena membatalkan ya. Tapi kalau lawan belum pakai, artinya kan lawan juga nggak tahu itu benar apa salah. Nah, kita tahu itu salah, kita batalkan, maka selesai urusan. Tapi kalau pembeli sudah menggunakan, mengkreditkan atau tidak mengkreditkan, artinya sudah menggunakan itu ya, maka perlu persetujuan dari mereka. Nah, teknis alur ini juga disinonimkan atau di-mirroring ke teknis perbaikan faktur. Nah, perbaikan faktur juga dulu ada masalah, ternyata dulu gampang Pak perbaikan faktur. Iya, dengan gampangnya justru pembelinya kewalahan itu. Tahu-tahu fakturnya diperbaiki, pembetulan SPT lagi gitu ya. Jadi, kalau sudah dipergunakan juga oleh pembeli, kita perlu persetujuannya. Boleh nggak ini diperbaiki? Kalau ternyata nggak boleh kan artinya sudah fine-fine aja pembelinya. Terus kenapa? Apanya yang perlu diperbaiki gitu ya. Ternyata kurang Pak pembayarannya, ya udah tagih lagi kalau itu sesuai tagihannya gitu. Tapi kalau emang salah dan WP pembelinya paham, nanti dia memberikan persetujuan perbaikan atau pembatalannya, ya. Jadi nggak semena-mena. Ada terkonfirmasi kebutuhan itu ya kedua belah pihak. Tadi oke. WP yang tergolong PMSE juga melaporkan SPT tahunan. Apakah perlu dipotong? Oh, tadi yang dijelaskan oleh Kak Meli ya. PMSE juga wajib lapor SPT tahunan. Jadi Google itu wajib lapor SPT tahunan. Artinya kan sudah terverifikasi sebagai BUT mungkin ya. Paling mendekati BUT. BUT juga punya laporan SPT tahunan. SPT tahunan juga punya kewajiban pajak tahunan. Ya. Kewajiban pajak tahunan bisa dikurangi dengan kredit pajak. Nah, kredit pajaknya apa ya? Pasal 23. Artinya teman-teman yang lawannya PMSE ini kalau ngasih penghasilan ke Google misalkan seharusnya ada kewajiban memotong PPh pasal 23. Ya. Tapi kalau PMSE-nya ini belum jadi PMSE, maksudnya gimana ya? Jadi kalau ada pihak luar apa namanya? Layanan luar negeri gitu ya, yang belum ditetapkan oleh PMSE, berarti kita motongnya PPh pasal 26 ya. Itu tarifnya final. Paling begitu ya. Kalau pengen tidak dengan tarif 20%, pastikan sudah memiliki ESKD ya. ESKD dilampiri oleh DGT dan COR-nya. Nah, gitu ya Ibu ya. Runutannya ke sana. Harapan Kurnia, untuk batas waktu pelaporan, jika jatuh tempo bertepatan dengan libur, apakah tanggal penyampaiannya bisa tetap mundur? Tadi sudah sempat dijelaskan ya. Kalau SPT masa bisa mundur ya ke hari kerja pertama berikutnya. Kalau tahunan tidak bisa. Tapi dulu tahun terakhir kita lapor SPT tahunan yang bertepatan dengan Lebaran kalau nggak salahnya, itu DJP atau Dirjen Pajak buat pengumuman untuk bisa ditunda. Nah, itu istilahnya sudah kebijakan lain ya, yang yang tidak sesuai dengan undang-undang, tapi sudah ada dasar hukum penguatnya dari Dirjen. Bagaimana cara membuat billing untuk pembayaran yang disyaratkan pada SPT kertas? SPT kertas. Jadi ya SPT kertas kan tadi Kak Melis sempat menyampaikan ya, masih bisa membuat SPT kertas untuk orang-orang tertentu ya, orang pribadi. Kalau badan nggak bisa. Orang pribadi yang belum pernah lapor online atau elektronik ya, ujuk-ujuk lapornya sekarang dan kurang bayar, maka nanti sama TPT ya, minta bantuan dibikinkan billing deposit atas beliau ini. Nah, billingnya dibayar, dilampirkan di SPT kertasnya ya. Tidak harus menunggu beliau ini punya NIK aktif atau tidak gitu ya. Sepanjang dia akan laporkan SPT pertama kali manual kurang bayar, maka kan belum bisa login ke Kortek tuh. Minta bantuan ke TPT dibikinkan billing untuk dibuat pembayaran. Oke, masih bisa. Pak Ban Santo, Pak Ben, Pak Ban. Kenapa tidak ada perubahan SPT PPN setelah diposting dan draft tidak ada menu hapusnya? Tadi sempat disinggung ya. Kenapa ada menu draft SPT itu tidak ada hapusnya? Ada penyebabnya. Tapi untuk hal-hal yang teknis ya, sempat kita sounding di WA biasanya untuk mencoba beberapa hal ini gitu ya, beberapa hal ini. Membersihkan history, chase atau cookie. Jadi gini Bapak Ibu ya.
Bila kita bermain dengan web browser ya, web browser itu punya kapasitas untuk menyimpan data itu sementara. Ya, jadi kita ngetik banyak hal, nggak hilang gitu ya. Karena CIS-nya ada kapasitas penyimpanan. Ada istilahnya mungkin kalau kita daya ingat ya, kita mengingat beberapa hal gitu ya. Nah, ketika penyimpanan itu penuh, hal baru yang sempat kita input itu nggak masuk biasanya. Itu perlu kita refill, kita bersihkan historisnya, CIS-nya, cookies-nya. Ya, kita bersihkan dulu, kita kosongkan biar data ini bisa tersimpan ketika kita baru ngetik ya, belum sampai submit. Jadi tersimpan sementara di lamannya ya. Jadi teknis bermain komputer saja saat itu ya. Memang ada beberapa hal yang sifatnya kendala server ya, itu nggak bisa dipungkiri. Untuk hal seperti ini, kalau sudah mencoba banyak hal ini, dan mungkin kadang kita juga menawarkan bantuan untuk kita coba di sini gitu, tetap nggak ada perubahan, berarti ada kendala di server. Nah, itu kita tingkatkan ya. Tapi dari 9 hal ini, kalau sudah ada yang mencoba berhasil, biasanya ya sudah, disitulah posisinya sebenarnya solusi dan masalah dan solusinya di situ gitu ya. Ada beberapa hal yang teman-teman miss di step yang keberapa. Gitu ya. Berikutnya dari Pesona Mitra. Bagaimana cara membatalkan faktur pajak masukan karena ketika dikreditkan nggak bisa diupload ya. Kalau membatalkan secara teknis ya, di faktur itu kan ada gambar PDF ya, ada gambar pensil, satu lagi gambar kuning untuk faktur yang sudah berhasil diupload ya. Nah, gambar kuning atau kuning apa tombol kuning ini, kalau kita hover itu melintas di atasnya gitu ya, itu ada tooltip informasi batalkan gitu ya. Nah, itu adalah tombol untuk batalkan, tinggal klik saja. Nah, ketika klik kita butuh signer, berarti yang batalkan tidak bisa drafter ya, harus PIC ya, signer atau PIC utamanya, pastikan itu. Terus biasanya ada error, waiting for cancellation. Berarti pembelinya sudah melakukan sesuatu tindakan terhadap faktur ini. Antara dia sudah memilih mengkreditkan atau sudah memilih tidak mengkreditkan. Artinya sudah ada tindakan. Maka kita perlu hubungi beliau untuk meng-approve, back to approve atau setuju pembatalan. Ya. Ketika itu sudah terjadi dan di sisi penjual masih belum berubah, maka buka kembali fakturnya, kita batalkan prosesnya. Lalu kita ulangi lagi proses pembatalan. Biasanya begitu cara best practice-nya ya selama menangani teman-teman yang terkendala di helpdesk. Oke. Jenindo, saya ingin menanyakan terkait pelaporan SPT PPN. Kalau saya cek dalam SPT, total PPN penyalahan itu tidak selalu 11% dari total DPP. Setelah diperhatikan ternyata ada nota retur keluaran yang dikeluarkan pihak lain itu PP-nya tidak 100%. Oke. Dan saudara, bagaimana untuk mengubah DPP tersebut karena tidak ada kolom untuk memperbaiki? Terima kasih. Jadi kalau nota retur perlu dikomunikasikan. Yang bikin nota retur kan pembeli ya. Kalau ada kesalahan, minta tolong pembelinya untuk melakukan perbaikan. Ya, nota retur ini langsung otomatis tuh mengurangi di induknya kelihatannya minus gitu ya. Alternatif lainnya adalah penjual membuat perbaikan faktur. Jadi seperti yang tadi kita jelaskan, faktur yang diperbaiki di Kortek atas faktur Kortek akan mengakibatkan nota itu menjadi tidak dianggap gitu ya. Karena faktur sudah akan mengoreksi nilai setelah retur. Nah, tinggal kita pastikan apakah nilainya itu sudah benar. Kalau belum benar, tinggal kita edit lagi di fakturnya. Jadi faktur perbaikan itu sekaligus memperbaiki hal yang salah dari nota retur atau nota returnya lah. Kira-kira begitu ya, Kak Rina ya. Dari Winata, untuk retur pajak masukan, retur pajak dibuat oleh si pembeli, tetapi kenapa bisa dibatalkan oleh si ini sama ya, kayak tadi ya penjelasannya kira-kira ya. Ada pertanyaan lain yang belum dijawab. Oke. Mungkin satu saja, saya jawab satu. Nanti yang lain kita jawab di sesi hari Rabu ya. Nanti hari Rabu pasal 21 dan identifikasi dan sekaligus kita jawab bagian yang belum kita jawab di sesi 1 ini ya. Karena waktunya sudah cukup menipis.
Apakah pada faktur pajak yang diperuntukkan untuk down payment atau pelunasan harus mencantumkan keterangan tersebut? Apabila sudah terlanjur bagaimana? Ya, jadi tadi semua dijelaskan, kata-kata uang muka, DP, itu kata-kata yang kita tambahkan sendiri ya di item pembayarannya. Bila tidak ada, maka harus kita perbaiki dulu. Oke. Tapi bila itu terjadi di tanggal 1 sampai tanggal 1 Januari sampai tanggal 21 Mei, sebenarnya bisa diabaikan ya. Yang tanggal 22 Mei ini yang perlu kita perhatikan lebih khusus sampai dengan hari ini ya, Bapak Ibu ya. Karena pada menu Kortek kami sudah menceklis pilih DP pelunasan. Ya, checklist DP pelunasan tidak menghasilkan kata ya, tapi menghasilkan fitur struktur perhitungan ya. Kata-katanya tetap harus kita input manual sendiri. Oke, lalu juga sebetulnya jika pelunasan maka pada kolom dikurangi uang muka yang diterima akan terisi. Ya, betul. Jadi intinya ketika klik centang uang muka atau pelunasan itu hanya menghasilkan fitur struktur perhitungan di faktur. Sedangkan untuk redaksi uang muka atau pelunasannya kita perlu tambahkan sendiri di bagian edit item transaksinya. Ya, kira-kira begitu. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti janjinya pertanyaan yang lain akan kita jawab di sesi berikutnya. Silakan, Mas Heri. Ya. Bapak Ibu semua, terima kasih pada narasumber hari ini, Mbak Melisa dan Bang Yohan. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12. Semoga yang disampaikan tadi dapat dicerna ya, diserap ya, nanti kalau ada yang belum mengerti bisa ditanyakan di WAG Madya Kota Bekasi. Ya, Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara edukasi pajak pagi sampai siang hari ini. Semoga acara edukasi ini dapat menambah pengetahuan perpajakan Bapak dan Ibu semua. Dokumentasi termasuk materi akan disampaikan nanti di sesi terakhir kita ya. Jadi kita masih ada rangkaian edukasi per peraturan Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2025. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu semua. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri dan dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?